Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, semoga semuanya senantiasa dimuliakan, disehatkan, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Malam hari ini kita awali jumpa kita seperti biasa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada saudara-saudari kita yang belum beriman sampai dengan di detik ini. Semoga Allah lembutkan hati mereka dan hunjamkan hidayah pada ikhtiar mereka untuk bersyahadat melalui lisannya dan dihunjamkan pada hatinya sebelum wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semoga kita yang telah beriman, semoga diberikan petunjuk oleh Allah untuk istiqamah, menjaga keimanan kita dan beribadah, mencari bekal terbaik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidup kita baik dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Baik, kita akan langsung saja pada lanjutan kajian kita di Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, masih dalam pembahasan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah. Sekarang akan memasuki di ayat yang ke-16. Setelah di dua pertemuan yang lalu kita tuntaskan pembahasan sampai ayat ke-15. Sekarang kita akan mencoba menjadikan kajian kita kepada dua bagian utama. Jadi kita coba sepekan untuk kembali kepada pembahasan kitab dalam hal ini terkait tafsir Al-Quran Al-Karim. Kemudian di pekan selanjutnya kita akan coba manfaatkan untuk berdiskusi, bertanya jawab, atau membahas persoalan-persoalan yang mungkin kita bisa diskusikan, mengambil referensi dari para ulama kita yang terhubung pada dua sumber utama pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan ayat ke-16, penting kami ingatkan ya saudara-saudariku bahwa di pertemuan yang lalu telah kita utarakan dan sering kita ingatkan bahwa pembuka surah Al-Baqarah menerangkan tentang klasifikasi manusia yang secara umum terbagi kepada tiga golongan utama. Dan saya tidak bosan mengingatkan agar dari tiga golongan ini kita bisa menilai, melihat ke dalam diri kita sekiranya termasuk di golongan yang mana untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi di antara golongan yang terbaik yang diklasifikasikan oleh Al-Quran dari sekian golongan yang ditampilkan. Yang pertama tentunya adalah golongan istimewa, golongan terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan golongan orang-orang takwa, al-muttaqin. Dengan demikian Allah tampilkan di Quran surah Al-Baqarah di pembuka ayat 1 sampai dengan 5 bagaimana golongan muttaqin, orang-orang takwa ini dimuliakan. Setelah itu bagaimana cara menjadi bagian dari golongan takwa ini. Kemudian yang ketiga, jaminan yang Allah berikan bagi orang-orang takwa ini baik saat hidup di dunia ataupun saat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di alam barzakhnya ataupun nanti di mahsyar hingga mendapatkan rahmat Allah dan dapat memasuki pintu rahmat Allah melalui surganya dengan level-level sesuai dengan amalan-amalan takwa saat mereka hidup di muka bumi. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, siapa orang-orang takwa yang mendapatkan hudan dari Allah ini, yang dengan mendapatkan hudan itu segala kemuliaan, kenikmatan dan kebahagiaan hidup bisa diraih baik dalam konteks kehidupan dunia apalagi dalam keadaan saat ia kembali kepada Allah di akhirat nanti. Maka orang takwa ini oleh Allah disifati dengan amalan-amalan utama. Yang pertama di ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu ciri pertamanya mereka senantiasa mengupgrade, menguatkan dan meningkatkan kualitas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar menyatakan saya pun beriman, saya pun muslim, ya saya juga orang beriman, tapi bagaimana Anda membuktikan iman Anda sekaligus terus berusaha menguatkan level keimanan kita di hadapan Allah. Karena iman itu termasuk bagian dari keyakinan, bahkan yakin tanpa ragu.
Sedangkan yakin itu berupa amalan hati. Setiap amalan hati mesti dibuktikan lewat perilaku. Ya, dari perkataan sampai dengan perilaku. Saya sering contohkan, cinta itu berupa perasaan. Perasaan itu amalan hati. Maka saat Anda ingin membuktikan cinta, ingin menyatakan cinta, maka dia butuh pembuktian. Pembuktian di lisan melalui ijab kabul, perhatian melalui perilaku. Ada kasih sayang, ada perhatian dengan fisikal disebut dengan mawaddah, materi, perhatian dengan segenap jiwa disebut dengan rahmah, sehingga dari situ antara mawaddah dengan rahmah melahirkan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga disebut dengan sakinah. Nah, ini level sesuatu yang konteksnya lebih kecil. Apalagi yang lebih besar dalam persoalan iman, yakin kita kepada Allah, hubungan kita dengan Khalik, langsung dengan Sang Pencipta kita. Hubungan sesama manusia saja diatur sedemikian rupa, bahkan dikonsepsikan oleh Al-Quran dengan redaksi yang sangat luar biasa dalam, dengan diksi yang sangat luar biasa menghujam. Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat. Jadi kalau dalam akad nikah saja perjanjiannya begitu kuat, maka bagaimana perjanjian kita, komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimatnya menggunakan iman, yakin tanpa ragu. Karena iman sekali lagi bagian dari amalan hati, maka dia butuh pembuktian. Dan pembuktian pertama, jika Anda levelnya ingin naik kepada golongan takwa. Jadi golongan beriman itu ketika dia beriman, dia masuk muslim, ya. Aslama yuslimu, orangnya muslim. Ketika dia masuk Islam, masuk dalam golongan Islam, maka dibuktikan dengan kalimat iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lalu masuk ke dalam jiwanya. Ketika masuk ke dalam jiwa, dia berusaha buktikan, ya. Bagaimana cara membuktikannya? Maka pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan jalan ibadah. Dengan jalan ibadah. Konsepsi ini dipersingkat di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14 ketika Allah mengatakan innani anallah, sungguh hanya akulah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang layak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, la ilaha illa ana, nggak ada yang layak dipertuhankan kata Allah kecuali saya. Nah, ketika kita meyakini Allah yang Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, maka konsekuensi dari keyakinan itu menuntut kita untuk membuktikan. Pembuktiannya ibadah. Maka ayatnya teruskan, fa'budni, sembah saya, kata Allah. Ya, dengan begitu tegas Allah mengatakan, fa'budni, sembah saya. Ini fitrah ketuhanan. Jadi hanya Tuhan yang hak, yang sesungguhnya, yang mampu dengan tegas menyatakan, ya sembah saya. Anda silahkan cek di kitab, di kepercayaan manapun, temukan kalimat ini, saya Tuhan, sembah saya. Ya, tidak ada yang paling tegas, lugas yang menyatakan demikian kecuali Al-Quran. Karena di dalamnya ada firman Allah dan mengandung fitrah ketuhanan. Ya, mengandung hal-hal yang terkait dengan ketuhanan, ya Rabbaniyah. Jadi karena ini bersumber dari Tuhan yang hak, maka kalimatnya pun jelas, saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, maka sembah saya. Manusia, makhluk tidak mampu mengatakan itu, sekalipun misalnya berkamuflase atau mengarang atau membuat satu apapun, tapi fitrah kemanusiaannya tidak akan bisa mengatakan saya Tuhan, atau bahkan mengatakan sembah saya dan yang setipe dengan itu. Nah, sekarang kalau kita ingin menyembah Allah untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah, sekaligus meningkatkannya sehingga dari level muslim naik menjadi mukmin, ya deh. Muslim mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membuktikan itu, ya, membuktikan keyakinan kita tanpa ragu kepada Allah disebut dengan mukmin. Ya, jadi ketika saya ingin membuktikan keyakinan saya kepada Allah, saya mukmin. Karena itu, redaksi-redaksi orang beriman, baik dalam bentuk kata kerja, amanu, yu'minun, ataupun dalam bentuk kata benda, misalnya isim fa'il, ya, mu'minun, itu selalu diiringi dengan pembuktian berupa ibadah, amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya, siyam pembuktian dari konsekuensi imannya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat khashi'un, salat yang khusyuk, pembuktian dari konsekuensi imannya. Jadi ketika kita membuktikan diri dengan keimanan kita kepada Allah, dengan menyembah Allah, kita salat,
kita puasa, kita infak, maka masuklah kita dalam golongan al-mu'minun. Baik, karena itu ada surah ke-23 al-mu'minun. Ya, ketika dibuka dengan qad aflahal mu'minun, sungguh dijamin ya akan bahagia, akan sejahtera, akan sukses orang-orang yang beriman dengan sejati itu, dengan benar itu. Siapa orang yang imannya sejati yang benar itu? Dialah yang buktikan imannya dengan amal soleh. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang mencoba menunaikan salat dengan khusyuk, menunaikan zakat, meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan seterusnya. Sampai mereka diberikan kesempatan untuk memasuki surga Allah dengan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pewaris surga Firdaus. Nah, level lebih tinggi daripada itu disebut dengan muttaqun. Jadi ada muslimun, mukminun, siapa lagi? Muttaqun. Nah, level muttaqun ini orang-orang takwa yang meraih bukan hanya tingkat keimanan, keislaman sebelumnya, tapi juga meraih anugerah takwa. Dan itu tidak mudah. Meraih anugerah takwa. Jika sudah masuk ke level takwa ini, orang ini bukan sekedar membuktikan keimanannya dengan ibadah, tapi akan mendapatkan feedback langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah kehidupan yang paripurna, dimudahkan dari segala kesulitan hidup, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan level takwanya kepada Allah, naik jadi golongan bertakwa, maka janji Allah mengatakan Allah akan berikan solusi, pendampingan jalan keluar setiap kesulitan hidup yang ia alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan semakin tinggi takwanya, semakin meningkat takwanya, akan dikirimkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku berikan jaminan kebahagiaan dalam hidupmu, dalam segala level titian aktivitas yang kita lalui, ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Semakin tinggi takwamu, aku tambahkan, aku ajarkan kepada kalian tambahan-tambahan pengetahuan. Itu jaminannya luar biasa. Ya, jaminan kemudahan hidup, jaminan rizki, jaminan tingkat intelektualitas yang bertambah, jaminan kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian, takwa. Nah, untuk menjadi golongan takwa ini, maka ada titian-titian amalan yang dibimbing langsung oleh Al-Quran. Apa diantaranya? Wa yuqimunas shalah. Maka dia mencoba menegakkan salat dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Yuqim, aqama, yuqimu, ditunaikan dengan sempurna sesuai dengan rukunnya, syaratnya, bimbingannya. Kemudian kalimat as-shalah juga mengandung makna peningkatan dari segi kuantitas dan kualitas, seperti pernah kami terangkan di awal-awal jumpa kita dalam pembahasan ayat ketiga ini. Anda silahkan cek kembali di pembahasan yang lalu, ya. Dari segi kuantitas, maka orang yang ingin meningkatkan takwanya tidak cukup atau tidak mencukupkan diri, tidak hanya mencukupkan pada yang fardunya saja. Dia tambah dengan sunnahnya, ya, nawafilnya, rawatibnya, tahajudnya, duhanya, dan sebagainya. Pelan-pelan dia tambahkan setiap hari. Ada meningkat, kemudian konsisten di dalamnya. Kemudian kualitas pun dia tingkatkan dengan memahami, mengerti setiap bacaan, dan ya gerakan-gerakan yang ia kerjakan dalam sholatnya. Sebagai contoh, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia paham apa yang dia ungkapkan dengan lisannya, dia mengerti dengan pikirannya, kemudian dia pahami dengan hatinya, dan bisa mempraktekkan hikmahnya dalam kehidupan dari awal sholat sampai akhir sholatnya. Kemudian dia mencoba berlatih dengan amalan harta, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan berinteraksi dengan Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, rajin baca Qurannya, punya target tiap hari, sehari misalnya minimal saya pengen 1 halaman, ada yang 1 lembar, ada yang 1 juz, Masya Allah. Ada yang mulai kemudian memahami maknanya, ada yang mulai menghafal Qurannya, jadi pedoman hidup yang dibawa dalam kehidupan, kan? Kemudian orientasi hidupnya mulai memetakan kehidupan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Orientasinya sudah ke akhirat sekarang. Dia mengerti satu saat dia akan dihisab. Kemudian dia tata pekerjaannya yang Allah ridhai. Karena mengerti kalau bekerja seperti ini, kalau baik, ini akan dapat konsekuensi yang baik. Kalau melanggar, Allah tidak suka. Bagaimana kalau dihisab kelak? Itulah orang akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Kalau sudah sampai ke level ini, maka Allah akan anugerahkan segala puncak kenikmatan kehidupan, bahkan saat di dunia sebelum ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bonusnya. Ya ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul
muflihun. Maka orang-orang ini akan senantiasa disertai oleh petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu memastikan kehidupannya lebih sukses dan bahagia sesuai dengan aktivitas yang ia jalani dalam kehidupan dunia. Itu level pertama. Jadi sering saya mengoreksi diri dan mengajak teman-teman untuk sama-sama melakukan itu. Coba kita cek, apakah kemudahan dalam kehidupan sudah diraih, ya? Kemudahan misalnya dalam beraktivitas di pekerjaan, bekerja di rumah tangga, kemudahan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Coba dicek. Kalau masih sulit, tuh kan, masih capek, gelisah, kadang-kadang konfliknya tinggi, padahal mungkin gelarnya tinggi, harta melimpah. Coba dicek, mungkin takwanya yang kurang. Sering saya katakan mungkin takwanya yang kurang. Coba dicek sholatnya, bangun malamnya, interaksi dengan Al-Qurannya, okay? Demikian yang lainnya, yang sedang belajar, adik-adik misalnya, baik di sekolahan, di mahasiswa dan sebagainya, ada kesulitan yang belum terpecahkan. Coba cek, mungkin pendekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kurang. Ya, bukankah Allah kita akui sebagai Al-Alim, yang Maha mengetahui? Kenapa kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahi pengetahuan yang memungkinkan kita memecahkan berbagai persoalan yang tengah kita hadapi. Baik, karena itu cek teman-teman sekalian, dan mohon tidak bosan jikalau saya senantiasa mengingatkan di awal jumpa, termasuk golongan pertama kita. Kemudian pada golongan yang kedua, ini yang sering kita doakan, kita dakwahi supaya dia mau kembali dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu antitesis langsung pada golongan yang pertama, golongan orang-orang yang menutup diri, menutup hubungan dari Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan kafir. Pekerjaannya disebut dengan kafar, jamaahnya disebut dengan kafaru. Konsekuensinya, bila ia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi akibat pengaruh lingkungan, ya, pengaruh lingkungan, tempat dia beraktivitas, dia mendengarkan informasi, dia bergaul dengan siapa, dia tinggal di mana, berinteraksi dengan siapa, itu yang membentuk seseorang apakah dia akan dekat dengan Allah atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda orang yang dekat dengan tukang parfum misalnya, dengan orang yang pandai besi misalnya, ya, kita akan melihat pengaruhnya akan berbeda. Sama persis ketika kita bawa dalam kehidupan kita, mendekat kepada Allah dengan orang-orang menjauhkan kita dari Allah, pengaruhnya akan terasa. Karena kalau nggak percaya silakan, ya Anda gaul misalnya dengan orang-orang yang baik, orang-orang saleh, tontonan Anda baik, Anda sering lihat ta'lim, kan? Sering lihat misalnya di taruhlah platform media sosial ada status-status yang baik, ta'lim, nasihat, kan? Dan Anda bergaul dengan orang-orang yang baik, pengaruhnya akan beda. Anda akan senang dengan Al-Quran, senang dengan tahajud, senang dengan mendekat kepada Allah, semangat menunaikan salat, akan berbeda. Ya, lain halnya ketika Anda memilih aktivitas pekerjaan Anda yang memang menjauhkan dari Allah. Pilih yang dunianya banyak, tuh kan? Mohon maaf, untuk sholat pun sulit, apalagi baca Al-Quran, apalagi mengingat pada hal-hal yang terkait erat dengan akhirat. Dunia lagi capaiannya, cash flow dunia lagi, hitung-hitung lagi, sampai kemudian menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mohon maaf, pendengaran tidak peka lagi, ya, penglihatan nggak peka lagi pada nilai-nilai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Untuk lihat ta'lim tuh jadi aneh, bingung ya. Ya, yang paling aneh itu katanya muslim tapi lihat tayangan ta'lim tuh jadi anti, kan? Saya melihat, nggak ada getaran di jiwanya, itu persoalan tuh. Ya boleh jadi ada pengaruh di lingkungan sekitar yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita selalu bermohon kepada Allah. Pertama kita mendoakan supaya ada cahaya terhunjam kepada jiwa, sehingga dari sebagian aktivitas kehidupannya, episode yang ia alami dalam hidupnya, ada pendengaran-pendengaran yang terbuka, ya, pandangan-pandangan yang nampak terlihat dari petunjuk Allah, sehingga ia mau merenungkan kembali. Dan tidak putus kita dakwahi, tak ajak kembali untuk mengenal fitrah kehidupannya dengan cara yang benar, dengan cara yang lembut, tanpa paksaan. Kita tampilkan rasionalitas dakwah seperti apa, dalilnya bagaimana, dan berikan pilihan untuk memilih. La ikraha fid din. Tapi kalau sudah mengambil konsekuensinya kembali, alhamdulillah kita syukuri dan kita jadikan sebagai bimbingan dalam kehidupan. Namun bila memilih dalam kekufurannya, kafar dengan itu semua, tentunya dari pilihan itu akan ada konsekuensi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persoalannya iman, dan hasil dari keimanan itu pemberiannya ada di akhirat. Di kalau dunia yang dapatkan keberkahan. Ingat ya, dunia dari hasil keimanan kita Allah berikan keberkahan. Berkah nanti itu bisa tambahan-tambahan kebaikan.
tambahan kebaikan pada harta, hartanya bermanfaat. Ya, mungkin terasanya terlihat sedikit tapi manfaatnya banyak. Keberkahan pada ilmu diarahkan pada yang manfaat. Ya kan? Keberkahan pada kedudukan, membuat kebijakan-kebijakan yang baik. Keberkahan pada rumah, wah, menggunakan fasilitas rumah yang mendekatkan diri kepada Allah. Semua muaranya baik. Tambahan keberkahan. Akhirat baru nanti balasan sesungguhnya. Ya, semua jenis kenikmatan diberikan. Itulah konsekuensi dari keimanan. Sebaliknya, kekufuran pun punya konsekuensi. Nanti balasannya saat di akhirat. Jadi kalau Anda ingin mengukur balasan dari keimanan, jangan dilihat dari dunia. Dunia terlalu kecil karena dunia ditinggalkan. Ya, karena itu nilai faedahnya itu cuma di dunia saja. Ketika hilang sudah nggak ada faedahnya, nggak bisa dibawa ke akhirat. Karena dimensinya berbeda, hukumnya lain. Jadi kalau Anda ingin mengukur konteks kehidupan akhirat, jangan sama hukum dunia, nggak akan sama. Ya, nggak akan serupa. Jangan Anda katakan misalnya, kenapa nih, saya nggak iman kok, tapi saya kaya. Kalau mau jadi kaya, bukan iman perkaranya. Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, ya kan? Anda serius, ya Anda silahkan mencari, Anda bisa kaya. Kalau mau pintar, Anda belajar. Ya, perbedaannya ketika Anda menginginkan keberkahan dalam kekayaan itu, keberkahan dalam kepintaran itu, maka iman akan memberikan jaminan di situ. Nanti balasan dari semua itu pemberiannya di akhirat, karena konteks keimanan bicara tentang akhirat. Sedangkan dunia itu bimbingan untuk pencarian bekal yang melekatkan keberkahan pada hasil bimbingan yang dimaksudkan. Jelas sampai sini ya? Karena itu, ketika seseorang memilih tetap kufur, mungkin ada orang kufur yang kaya, ada. Orang kafir yang kaya, ada. Orang kafir yang pintar, ada. Dalam konteks apa? Keduniaan. Setelah ia meninggalkan dunianya, maka barulah kemudian didapatkan balasan dari kekafirannya. Karena kafir dalam konteks kehidupan akhirat ketika dia mendapatkan balasannya. Jelas sampai sini ya? Nah, jadi sebetulnya sudah itu pilihan. Dan Al-Quran pun nggak memaksakan, itu pilihan Anda. Tapi Al-Quran, saking dahsyatnya, saking rahmannya Allah memberikan bimbingan supaya semua bisa kembali. Ini tawarkan, ini silahkan diberikan. Ini bimbingannya. Tapi semuanya kembali pada setiap hamba untuk memilih dan mendapatkan konsekuensi. Tapi fair, objektif. Dikasih tahu dari awal. Ya, ini kalau Anda pilih ini, pulang ke akhirat akan begini. Kasih contoh bahkan. Ini Allah tuh, Allah Akbar. Sekarang kalau merenungkan kasih sayang Allah itu sangat luar biasa. Ya, bagaimana dengan sifat rahmannya, sifat rahimnya, bahkan kisah-kisah di masa lalu bukan hanya ditampilkan dalam bentuk informasi yang informatif, tapi sekaligus menunjukkan bukti yang otentik. Ya, saya beri contoh Anda misalnya, itu kisah Firaun, teman-teman sekalian, kan semua disepakati. Mau dari konteks kepercayaan apapun, itu yakin dan tahu tentang kisah Firaun. Dan yang paling otentik, ya, sumber yang paling paripurna menyampaikan tentang Firaun secara lengkap, itu di Al-Quran. Anda bisa temukan, ya, bagaimana kehidupannya, bagaimana perilakunya, bagaimana sifat negatifnya, sampai kecongkakannya, sampai dia wafat. Dan diberitakan bagaimana meninggalnya, seperti apa keadaannya, kemudian secara otentik jasadnya, seperti yang Allah firmankan, itu awet sampai sekarang untuk memberikan tanda pada kita. Jadi kurang apa lagi? Di saking sayangnya Allah menyampaikan pesan kepada kita, memberikan langsung burhan, bukti yang nyata. Ya, ini informasinya, ini konsekuensinya. Kalau bahasa kita nih, saya tunjukin sekalian sama buktinya nih. Kalau dengan ditampakkan seperti itu, Anda belum beriman juga, ya dengan cara apa lagi diyakinkan? Ya, jelas ya, informasi disampaikan. Kata Allah, kalau meninggal, semua ditinggalkan. Sekarang saya tanya pada Anda, apa peninggalan Firaun yang masih didapatkan Firaun sampai sekarang? Yang masih didapatkan Firaun, dirasakan manfaatnya oleh Firaun. Ya, saya tidak katakan peninggalan yang masih ada. Ya, karena yang masih ada itu sekaligus pembuktian kepada kita akan apa dari hasil yang telah kita kerjakan. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, Firaun menugaskan Haman, intelektualnya, ya kan? Dan beberapa pasukan-pasukan dan sebagainya. Dia membangun dengan segala megahnya, istananya, piramidnya, dalam bentuk segala hal yang sangat luar biasa. Arsitekturnya, desainnya, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, dari semua kekuatan militer yang telah ia bangun, kehebatan arsitektur yang telah ia hasilkan, apa yang ia nikmati setelah ia wafat? Tidak ada. Yang ada hanya muminya, dipamerkan, difoto setiap orang. Ya kan? Dikunjungi, dilihat. Ternyata apa yang telah ia bangun tidak memberikan manfaat sedikit pun. Yang terjadi, ia hanya menjadi mumi. Ya, bahkan jadi bahan bagian dari olok-olokan, bahan candaan, yang difilmkan dan sebagainya. Tapi bagi orang beriman, seharusnya itu menjadi tanda.
Tanda yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata akhir kehidupan kita kalau ingkar jadi begini. Dan informasinya sangat faktual di Al-Quran ditemukan. Al-Quran sampaikan begini, nyata ini buktinya masih ada sampai sekarang. Ditunjukkan pada kita. Nah, kalau dengan semua itu dibuktikan, ini pernyataan firman Allahnya, ini buktinya seperti ini. Anda masih ingkar juga, masih kafir juga, dan belum mau beriman, maka dengan cara apa lagi diyakinkan? Ya, karena itu banyak sekali keterangan dalam Al-Quran mengajak orang-orang yang terputus untuk balik lagi, untuk kembali lagi, kembali pada fitrah, melihat dan sebagainya. Tapi Rahman Allah memberikan segala jalan, sekalipun pada akhirnya tidak pernah memaksakan bagi Anda untuk mengambil keputusan, namun diterangkan keputusan akhir itu akan menentukan bagaimana nasib setiap hamba saat kembali kepada Allah di akhirat atau mendapatkan pendahuluan saat ia berada di alam barzakh. Golongan kedua. Baik, karena itu mohon maaf dan mohon izin kalau setiap kita memulai taklim kita mendoakan supaya golongan yang kedua ini Allah berikan kekuatan hidayah untuk mau kembali, lalu kita tampilkan keterangan-keterangan lewat taklim sekaligus dalam hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini termasuk yang paling panjang, bila golongan yang kedua tadi hanya dipaparkan dalam 2 ayat pembuka, yaitu ayat ke-6 dengan ayat ke-7, maka golongan yang ketiga ini dari ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-20. Bahkan sekarang kita masih berada di ayat ke-16, baru mau masuk di ayat yang ke-16, yaitu golongan yang abu-abu sifatnya. Dia menyatakan sebagai bagian dari golongan pertama, Muslim, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata keimanannya berbanding terbalik dengan perilakunya, dengan pembuktiannya. Tidak sama antara apa yang dia ucapkan di lisannya dengan apa yang ia pendam dalam hatinya dan yang ia tampakkan dalam perilakunya. Karena ternyata ketika ia mengucapkan beriman kepada Allah dengan lisannya, hatinya penuh dengan penyakit. Dan penyakit hati ini yang menjadikan dirinya terkontaminasi untuk berbanding terbalik dari pengakuan lisannya dengan pembuktian perilakunya. Penyakit hatinya ini disebut dengan nifaq, orang yang disebut dengan munafik, dan telah kita uraikan orang-orang munafik ini punya banyak tanda-tanda baik secara kepribadian yang telah kita bahas di ayat 8 sampai dengan ayat 10, ataupun ketika ia berinteraksi secara sosial, bertemu dengan Anda bisa amati jika nampak tanda-tanda ini bagian dari sifat-sifat nifaq. Ini jangan-jangan termasuk orang munafik, atau bahkan saya sering ajak Anda untuk mengecek diri kita sendiri, apakah jangan-jangan dalam hati ini ada penyakit-penyakit yang harus kita obati, kita jauhi dan kembali kepada keadaan hati yang bening. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Telah kita uraikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, silahkan Anda cek kembali. Nah, saat ini kita akan baca pada ayat yang ke-16 setelah kita sampaikan ayat ke-15 di pertemuan yang lalu, 2 pekan lalu, dengan kesimpulan orang munafik di antara tandanya jika bertemu dengan orang beriman, sering mereka mengaku bagian dari kelompoknya, memanfaatkan mereka saja untuk kepentingannya, jadi cuma nyari manfaat saja, kemudian mereka kembali kepada golongan mereka dan mengolok-olok orang beriman sampai mereka berkata, ya kami hanya bercanda saja, kami hanya mengolok-olok saja, sampai Allah katakan nanti satu saat mereka akan terolok-olokan dengan perilaku olok-olok mereka yang pernah mereka kerjakan saat di dunia. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ayat yang ke-16. Kita bacakan dulu bagaimana penilaian Al-Quran terhadap perilaku mereka. Satu, yang tidak konsisten. Mereka berperilaku merusak tapi mengatakan kami sedang membangun. Mereka diminta untuk balik beriman dengan benar tapi menuduh orang-orang yang meminta mereka, mengajak mereka, menasihati mereka dengan orang-orang bodoh. Ya, ini kalian nih orang-orang kuno, kalian orang-orang tertinggal, kalian orang-orang macam-macam lah, kalimat-kalimat yang kotor. Kita mengajak untuk memperbaiki diri, kembali menjadi baik. Mereka balik kemudian mengejek. Dan yang terakhir, tapi di balik ejekan itu mereka tetap masih mengambil manfaat juga. Mereka butuh kepada orang-orang beriman, dimanfaatin, diambil apa yang bisa mereka perlukan. Saat yang bersamaan ketika kumpul dengan teman-temannya menertawakan orang-orang beriman dan mengatakan, kita candain aja, kita cuma canda dengan mereka, kita ambil manfaat dari mereka, setelah itu kita tinggalkan. Apa respon Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Allah berfirman di ayat ke-16, ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda
fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli atau menukarkan kesesatan dengan petunjuk yang telah mereka raih. Ya, nanti kita tafsirkan dengan izin Allah. Kita melihat fama rabihat tijaratuhum, maka sekali-kali perniagaan mereka itu, dagangan mereka itu, ya, tidak akan pernah melahirkan keuntungan. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau pedoman dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk kepada penjelasan di ayat ini, saya ingin sampaikan dulu bahwa Al-Quran ketika menampilkan informasi tentang orang munafik ini, memberikan tanda-tandanya, perilaku secara individual dan sosialnya serta konsekuensinya, itu disampaikan dalam bahasa yang sifatnya informatif, yang terbuka. Artinya apa? Artinya ketika ini menjadi informasi yang terbuka, di setiap zaman sejak ayat ini diturunkan, berpotensi didapati orang-orang yang terkontaminasi dengan penyakit nifak ini. Dalam bahasa singkat, di setiap era pasti ditemukan orang munafik. Karena setan itu bekerja. Ya, karena itu ditampilkan ayat-ayat ini supaya orang beriman waspada. Satu, waspada. Yang kedua, jangan sampai terkontaminasi dengan penyakit yang sama. Nanti kalau nggak percaya, silahkan Anda cek. Ya, pernah nggak Anda temukan mengaku beriman, tapi menyoal orang beriman sendiri. Mengaku Islam, tapi menyoal Islam sendiri. Ya, dikatakan jangan berbuat seperti itu pikiran yang salah. Lalu dia membela, ini pemikiran yang bagus kok. Ya, pemikiran yang terobosan yang bagus, yang positif, gitu kan? Nah, ini kami sedang membangun, kami sedang menata dan sebagainya. Dapat kan? Lalu diarahkan, bertakwalah kepada Allah, balik ke Islam yang benar. Lalu balik mengolok-olok, kalian yang bodoh itu, kalian yang begini, kalian dengan kata-kata yang sesuai dengan eranya masing-masing. Ya, kalian yang tertinggal, kalian yang hidup di era onta dan sebagainya. Itu yang sesuatu yang mungkin kita dapatkan. Ya, dan pada akhirnya yang paling menarik adalah di soal orang-orang beriman ini yang imannya benar, tapi diambil manfaatnya secara ekonomi misalnya, ya kan? Secara lebih luas lagi dalam aspek politik, dalam aspek macam-macam, diambil manfaatnya. Kalau di politik mungkin suaranya, kalau di ekonomi mungkin diambil potensi untuk jual belinya, hartanya dan sebagainya. Tapi saat yang bersamaan mereka dikecilkan, tidak diberikan satu peran dalam kehidupan. Bahkan yang paling menarik adalah mereka diolok-olok, hanya diambil bagian dari manfaatnya saja. Walaupun dalam konteks itu secara elegan Al-Quran menasehati kita untuk tetap berdakwah dengan cara yang baik, yang lembut, dan mendoakan serta bersikap yang elegan dalam kehidupan. Nah, sebelum sampai kepada sikap itu, mari kita lihat penilaian Allah Subhanahu wa taala pada orang yang mengaku Islam tapi justru merendahkan nilai-nilai keislaman dan menyoal kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Qala as-Sudai fi tafsirih. Imam as-Sudai Ismail yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, ya, berpendapat dalam tafsirnya menyampaikan an Abi Malik wa an Abi Salih an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an Murrah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa an nasin min as-sahabah. Ini beliau menyampaikan satu riwayat, ya, dari penafsiran yang tersambung kepada sahabat Nabi SAW yang mulia. Di antaranya ada Ibnu Abbas, terjemahan Al-Quran. Ini pakar tafsir, ya, sahabat junior di zaman Nabi SAW yang banyak menyertai Rasulullah dalam pertumbuhan kehidupannya. Fase tumbangnya, tumbuh kembangnya itu digunakan untuk bisa mendekati kehidupan intelektual dan spiritual Rasulullah SAW, sehingga beliau tumbuh dalam keadaan mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi dan bahkan doa dari Nabi SAW. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, mohon berikan pemahaman yang terbaik kepada Ibnu Abbas ini radhiyallahu taala anhuma, dan berikan, ajarkan kepada ia, ya, takwil, ya, untuk memahami makna-makna tersembunyi dalam Al-Quran. Kemudian Anmur an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud juga termasuk sahabat yang sangat lekat dengan Al-Quran, ya, selain Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud juga termasuk bagian yang sangat diistimewakan yang terkait dengan kedekatan terhadap Al-Quran. Wa annasin das sahabah, dan ini informasi tersambung juga dari jamaat, sekelompok dari para sahabat radhiyallahu alaihim, sahabat-sahabat Nabi terbaik sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dimaksudkan informasi dari mereka? Yaitu tentang makna firman Allah,
ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda. Yang dimaksud dengan kalimat ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda dalam firman Allah dimaksud qala, ya, yaitu akhadhu ad-dhalalata wa tarakul huda, ya, yaitu mereka mengambil, ya, jalan yang salah, yang sesat, yang keliru, serta meninggalkan petunjuk yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi ketika mereka berislam itu kan dapatkan hidayah, dapatkan hudan, ya kan? Nah, sudah mendapatkan hudan, bimbingan dari Allah, bukan diterima, malah diabaikan, ditinggalkan ini, diambillah kemudian tawaran-tawaran jalan-jalan lain yang menyimpang dari petunjuk-petunjuk tadi. Waqala Ibnu Ishaq, dan Ibnu Ishaq berkata, an Muhammad ibn Abi Muhammad ini mungkin Ikrimah, ya. Ikrimah, saya punya perbandingan, tadi telah saya tandai juga. Jadi ini yang tafsir Ibnu Katsir yang cetakan 2004. Ya, 2004 nih saat saya kuliah dulu. Nah, ini yang seperti ini, ya, cetakannya. Nah, ini yang 2016. Ini murid-murid saya di PKU yang khusus kita berikan beberapa kitab. Nah, ini cetakan 2016. Nah, di sini ini ada koreksi, ya. Jadi di sini tertulisnya Uqomah, yang benar ini Ikrimah. Bukan waw tapi ra. Dia yang beli kitab yang cetakan 2004. Nah, ini yang dimaksud Ikrimah, halaman 71, ya. Juz pertama, halaman 71. An Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada informasi langsung dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, bahwa yang dimaksud dengan mereka meninggalkan hidayah dan membeli kesesatan atau mengejar kesesatan, yang dimaksud ayal kufru bil iman, ya, yaitu mereka ingkar terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Apa konsekuensinya dengan adanya firman Allah ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda? Membeli kesesatan, membeli penyimpangan dengan petunjuk. Apa yang dimaksud dengan ini dan kenapa menggunakan redaksi membeli? Kenapa Allah tidak langsung mengatakan ulaika alladzina tarakul huda wattaba'ud dhalalah? Bisa Allah mengatakan merekalah kemudian orang-orang yang meninggalkan hidayah, hudan, dan memilih jalan yang menyimpang. Tapi Al-Quran menggunakan diksi pembelian kesesatan dengan petunjuk. Apa maksudnya? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Adzan telah berkumandang, mari kita jawab, kemudian kita berdoa, tunaikan sholat Isya beserta amalan sunnahnya. Kita lanjut setelah Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, kami telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta salat sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tertunaikan di waktu Indonesia bagian barat langsung dari Bekasi. Pun demikian bagi teman-teman sekalian, saudara-saudariku yang terhubung lewat saluran Adi Hidayat Official di kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution yang berasal dari luar Indonesia. Kami bermohon pada Allah semoga Anda dimudahkan untuk menunaikan ibadah dimanapun Anda berada, dan boleh jadi waktunya pun berbeda dengan kami di sini. Mungkin ada yang masih siang atau mungkin menjelang sore, dan perbedaan waktu lainnya semoga itu tidak menghalangi kesungguhan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk melanjutkan kajian kita masih di pembahasan ayat ke-16 di Quran surah Al-Baqarah, surah kedua dalam urutan mushaf, masih membahas tentang golongan ketiga dari klasifikasi manusia yang terinfeksi oleh virus nifaq sehingga bertransformasi menjadi golongan munafik. Kita bacakan kembali firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-16 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda farabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang menjual, ya, hidayah mereka atau menukarkan hidayah yang telah mereka peroleh dengan kesesatan, penyimpangan,
maka tidaklah bernilai perniagaan mereka itu, tidak melahirkan keuntungan, dan tidaklah mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapati petunjuk dan pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah bacakan tadi pandangan dan penafsiran dari kalangan para sahabat, baik junior ataupun yang senior, yang terhubung pada Rasulullah SAW, dan utamanya mereka termasuk ahli Al-Quran yang terkenal di zamannya, di zaman di era para sahabat, yang bahkan dalam proses pendidikan mereka dengan Nabi SAW, Nabi memberikan pengakuan langsung kepada mereka. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang langsung didoakan oleh Rasulullah SAW, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang kelak kemudian oleh para sahabat bahkan digelari dengan turjuman Al-Quran. Apa di antara penafsiran para sahabat tadi? Kita telah sampaikan akhadud dhalalata wa tarakul huda, dan mereka mengambil penyimpangan, ya, menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan hidayah atau hudan yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Baik, kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberikan penafsiran ayat kufru bil iman, yaitu mereka kemudian ingkar terhadap keimanan yang telah Allah tanamkan pada diri mereka dan telah mereka dapati. Wa qala Mujahid, dan Imam Mujahid, ya, rahimahullah, beliau berkata, amanu thumma kafaru. Ya, amanu thumma kafaru, bahkan mereka yang tadinya beriman berpotensi kemudian menjadi ingkar, kafaru, ya, memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Qatadah, dan Imam Al-Qatadah rahimahullah juga menyampaikan pendapatnya, istahabbud dhalalata 'alal huda. Istahabbud dhalalata 'alal huda, mereka lebih condong untuk menyukai penyimpangan yang dibandingkan dengan hidayah yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa hadzal ladzi qalahu Qatadah, dan apa yang disampaikan oleh Imam Qatadah ini, yashbihuhu fil ma'na qauluhu ta'ala fi Thamud, serupa dengan esensi dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyoal tentang kaum Thamud ketika Allah berfirman, wa ama Thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Thamud itu kami telah berikan hidayah kepada mereka, fahadainahum, kami berikan kepada mereka hidayah, fastahabbul 'ama 'alal huda. Cuma mereka lebih menyukai menjauh dari Allah. Ya, mereka lebih menyukai mengabaikan itu semua. Di sini ama, di sini buta itu mengabaikan, yang nggak mau melihat, ya, ini bahasa kiasan, ya, mengambil satu perumpamaan, nggak mau melihat sama sekali, ya, apa yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka mengabaikannya, dan mereka lebih memilih jalan-jalan menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi sebelum jeda kita telah coba menampilkan satu diskursus, ya, satu pembicaraan terkait dengan diksi dalam Al-Quran yang menggunakan kata ishtara yashtari dalam bentuk jama ishtarau. Di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah, ya, saya berikan apa namanya, nama surahnya, karena seringkali juga ada yang bertanya itu surah apa nomor berikut itu, ya. Surah Al-Baqarah di ayat yang ke-16, Allah kemudian memberikan penilaian langsung. Jadi ini penilaian langsung dari Allah, dan sudah pasti sifatnya hak, ya, hak itu kebenaran yang mutlak. Jadi ada as-sidqu, ada al-haqqu, itu beda. Ya, kalau makhluk itu seringkali diungkapkan dengan kata as-sidqu. As-sidqu, ya. Jadi sesuatu yang berpotensi dinilai benar atau orang lain mungkin tidak sepakat. Karena itu terhadap satu kebenaran yang disampaikan oleh manusia kadang-kadang bisa menjadi relatif. Bagi si A itu A, bagi si B mungkin penilaiannya bisa berbeda. Ya kan? Kecuali dalam sesuatu hal yang disepakati pada umumnya. Orang berkata matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Itu kesepakatan yang sifatnya mutlak, gitu ya, pada umumnya. Kecuali ada yang berbeda pemikiran karena ada gangguan tertentu misalnya. Ya, tapi sesuatu yang mengandung unsur boleh jadi benar, mungkin juga berbeda pandangan, itu umumnya diksinya menggunakan kata as-sidqu. Tapi al-haqqu itu kebenaran yang mutlak disepakati benarnya. Ya, jadi kalau ada yang mengingkari itu error, ya, dan disepakati keerorannya. Jelas, ya. Jadi kebenaran yang sifatnya mutlak disebut al-haqqu, kalau yang mengingkari itu disebut dengan error dan disepakati keerorannya. Jelas, ya. Baik.
Karena itu segala yang bersumber dari Allah itu sifatnya menggunakan al-haq. Ya, banyak di Al-Qur'an diungkapkan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua yang bersumber dari Allah itu sifatnya hak, nggak bisa didebat karena mutlak benar. Ya, mutlak sifatnya benar. Ketika Allah berfirman pasti benar. Nggak ada yang bisa mendebat gitu kan. Masa Tuhan mau didebat kecuali error dan benar-benar keerorannya. Ya. Nah, sekarang kita kembali teman-teman sekalian. Allah memberikan penilaian kepada orang-orang munafik dan penilaian Allah pasti benar. Jadi nggak usah didebat. Ya, kalau mendebat ini berarti ya kena penyakit nifak dan terbukti kemunafikannya gitu ya. Nah, ini persoalan. Baik, mari kita lihat. Allah kemudian berfirman dengan menggunakan diksi jamak dari kata ishtara. Ya, kata ishtara ini bahasa Arab, ishtara ya yashtari. Ishtara, ya. Ini ishtara yashtari. Membeli, bisa menukar, ya. Dan bahkan dalam konteks tertentu dipinjam kata membeli, ya, untuk menjual. Itu bisa, ya, dalam pemahaman balaghah nanti, ya. Dengan kata ishtara yashtari. Jamaknya ishtarau. Ishtarau. Seperti ini. Ya, ishtarau. Ishtara, yashtari, ya, kemudian mushtari, ishtarau. Jamaknya ishtarau. Ulaika. Kita tuliskan dulu. Ladzina ishtarau. Nah, ini dia. Saya ganti pakai nasakh dulu untuk memudahkan. Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda. Dhalalata bil huda. Ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang munafik. Mereka itu orang-orang munafik, ya. Mereka itu orang-orang munafik karena ayat ini terkorelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala alladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda, yaitu orang-orang yang membeli, ya, hati-hati, membeli kesesatan. Bil huda, dengan petunjuk yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini sangat menarik teman-teman sekalian. Di tafsirnya kan mengatakan istahabbul huda, ya, ala dhalalah, ya, istahabbul dhalalata ala huda, istahabbul ama ala huda. Ya, ada penafsiran mereka condong, istihbab itu suka, condong, ya, istihbab. Ini penafsiran pertama, ya, condong, suka. Bahkan ada penafsiran yang kedua itu akhadhu dhalalata wa tarakul huda. Ya, akhadhu dhalalata, mereka mengambil ini dhalalah, wa tarakul huda, tarakul huda, ya, tarakul huda, dan meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, penafsiran tarakul huda di sini bahkan ada yang menafsirkan, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu ya, al-kufru bil iman. Jadi ada sampai yang ke levelnya kufur. Ya, disamakan dengan level kufur. Jadi sifat munafik itu, sifat nifak itu, teman-teman sekalian, nifak, ya, orang yang terjangkit dengan penyakit yang disebut dengan munafik, itu levelnya setidaknya dibagi kepada 2 sampai 3 bagian utama. Yang pertama ada level cenderung munafik, ya, cenderung munafik. Masih adalah condong-condong ke Islamnya, masih kadang-kadang cenderung datang, cuma sedikit, ya, cuma sedikit saja, bantunya nggak maksimal gitu, iya gitu kan, mau bantu tapi nggak maksimal, nggak optimal, tapi condong lebih besar kepada golongan-golongan yang munafik. Ada istihbab. Nanti kita lihat, ini kalau Allah sedang memberikan penilaian pasti terjadi, ya. Kemudian ada yang tarkul huda, dia meninggalkan, ya, nggak mengakui keluar dari Islam, nggak mengakui, cuma ya petunjuk-petunjuk keislaman, ajaran-ajaran keislaman itu tidak meresap dalam jiwanya. Ya, mohon maaf, ya kelihatannya sholat tapi nggak ada esensi dari sholatnya, gitu kan? Kelihatannya seperti berzakat tapi nggak ada nilai dari zakatnya. Bahkan yang dizakati pun hasil dari maksiatnya. Nah, ini yang jadi persoalan.
Ya, dan menyoal kepada orang-orang Islam, menyoal kepada nilai keislaman, tarkul huda. Ya. Yang paling berbahaya, udah setipe dengan orang kufur, orang kafir. Nah, ini yang paling menarik. Ini yang terakhir ini sudah memang nggak sholat, ya. Nggak sholat, pura-pura puasa, gitu kan, nggak pernah zakat, tapi masih ngaku Islam. Ini yang paling menarik nih, ya. Ini kalau dalam bahasa Jepang tenteingen, ya. Jadi udah memang dia ngaku muslim, tapi dia nggak pernah kelihatan sholat juga enggak, zakat enggak, gitu kan. Tuh pura-pura kelihatan mau ibadah, padahal nggak dia kerjakan. Yang mungkin kalau sholat subuh pun 3 rakaat gitu kan, tapi masih ngaku Islam. Ngaku Islam. Nah, ini sampai ke derajatnya kufur. Ya, dihukumi kufur. Seperti orang Thamud dulu ketika Allah berikan fahadainahum, memberikan pada mereka hidayah, ya, astahabbul ama 'alal huda. Tapi mereka lebih menyukai kesesatan, penyimpangan dibandingkan dengan hidayah yang telah kami berikan. Sekarang, teman-teman sekalian, kita akan analisis dari sini, dari sisi semantiknya dulu, ya, dari sisi kebahasaan Al-Quran. Ini akan sangat menarik, ya. Kita akan lihat dari kata ulaika, gitu kan? Satu ini, kemudian alladzina digabungkan dengan kata ishtarau. Kenapa memilih kata ishtarau? Ya, ishtara yashtari ishtarau. Kenapa kata ini yang dipilih bukan langsung menggunakan kata misalnya taraku? Ulaika alladzina akhadhu dhalalata wa tarakul huda. Bisa Allah berfirman demikian. Orang munafik itu mereka mengambil jalan-jalan yang menyimpang dan meninggalkan hidayah yang telah kami berikan kepada mereka. Kenapa kalimat yang menggunakan membeli penyimpangan itu dengan hidayah yang telah kami berikan kepada mereka? Ada aroma apa yang bisa kita cium dari diksi ini? Nah, itu ya poinnya. Baik, kemudian mari kita lihat teman-teman sekalian, kita ambil ini dulu satu. Ulaika. Ya, jelas kata ulaika isim isyarah, ya, yang menunjukkan kepada kata ganti yang mewakili subjek atau objek tertentu. Baik, ketika Allah menggunakan bentuk ini sifatnya jamak, teman-teman sekalian. Jamak sifatnya. Jamak. Jelas? Baik. Bentuk ini menariknya dia terikat dalam satu kata, tapi menunjuk satu makna yang konsisten dari setiap perubahan masa. Ya, menggunakan lam di sini. Allah tidak menggunakan kata haula. Bisa Allah katakan haula illadzina, mereka itu, gitu kan? Tapi ketika menggunakan kata ulaika, ada aroma tercium dari kata lam, bu'di, ya, menunjuk pada masa yang tanpa batas, itu lewat. Seakan-akan memberikan kesan satu bentuk jamak, menunjukkan makna bahwa orang yang berpotensi terkontaminasi dengan penyakit nifak ini menjadi munafik itu bukan 1-2 orang, tapi bisa banyak orang. Seperti pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, ini kalau sudah banyak, ya mungkin nggak hanya di satu tempat, sesuai dengan passion yang kita lalui. Dalam dunia niaga, di perdagangan, mungkin kita temukan pebisnis yang munafik. Ya, dalam dunia keilmuan, mungkin kita temukan ustadz yang munafik. Ya, guru yang munafik. Ya, dalam dunia misalnya kedudukan, kita akan temukan misalnya ya pejabat yang munafik. Ya, dalam dunia misalnya politisi yang munafik. Di ekonomi misalnya, ekonomi yang munafik. Dunia hukum, ya, hakim, pejabat, macam-macam, itu semua berpotensi terkontaminasi oleh penyakit nifak yang bahkan dikontaminasikan oleh setan yang terkutuk itu. Dia yang membawa, mengaktifkan sinyal-sinyal fujur sehingga lebih dominan dibandingkan dengan takwanya. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi yang digunakan oleh setan untuk menggoda manusia ini sehingga terjebak dalam sifat nifak, dan sifatnya bisa banyak. Yang paling bahaya ketika mereka bersekutu. Dan ini ketika menggunakan diksi ulaika menunjukkan kesan bahwa ini akan terbawa terus dalam setiap masa. Jadi kita sekarang telah melewati kurang lebih 15 abad, ya, dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang pun akan ditemukan. Di era Nabi ada, setelah Nabi wafat era sahabat ketemu, era tabi'in ketemu, sampai sekarang pun akan ditemukan. Kalau nggak percaya silahkan cek ciri-ciri yang sudah kita bahas dari ayat ke-8 sampai ke-15 di pertemuan yang lalu. Ada nggak? Pasti ada. Nggak percaya silahkan. Ya, ada orang ngaku Islam tapi menjelek-jelekan Islam itu sendiri. Ada. Ada orang ngaku Islam tapi menyoal orang Islam itu sendiri, bahkan menzalimi orang Islam. Ada orang yang hanya mengambil manfaat dari orang Islam, setelah itu meninggalkannya. Banyak.
Ya, baik. Dan kita akan mendapati itu semua. Dan yang paling dahsyat, Al-Quran memberikan solusinya. Dari mulai bergaul dengan mereka, mengajak mereka untuk kembali, mendakwahi dengan penuh kelembutan, sampai disampaikan akibat-akibat dari perbuatan ini dimaksudkan. Nah, sekarang kita kembalikan ke sini. Jadi kita telah paham bahwa ini setan kemudian mencoba untuk mengaktifkan ya sinyal-sinyal sifat fujur keluar dari arahnya yang tadinya menjadi katalis sifat-sifat takwa supaya dia muncul ke permukaan. Ya, fujur lawan dari takwa, ya kan, yang dikenal juga dengan nafsu. Jadi kalau takwa mengajarkan pada kebaikan, fujur mendorong pada keburukan, atau nafsu mendorong pada keburukan. Asalnya yang fujur ini untuk menjadi katalis supaya takwanya berkembang dengan baik. Jadi kalau ada jujur, ada lawannya bohong, ada kemudian sabar, ada lawannya marah, ada rendah hati tawadhu, ada lawannya misalnya sombong. Nah, sombong diciptakan bukan ingin membuat seorang menjadi orang sombong, bukan, tapi ingin melatih supaya sifat rendah hatinya muncul. Sifat marah diciptakan bukan ingin membuat seorang jadi pemarah, tapi supaya sabarnya terlatih. Sebab kalau nggak diciptakan marah, nggak akan terlatih sabar dan nggak akan ketahuan sifat sabar itu. Ya. Coba deh kalau nggak percaya. Sekali lagi, sering saya ungkapkan, Anda untuk menguji ini ya, untuk menguji apakah benar tidak statement ini, Anda silakan cek. Anda pulang dari rumah, yang ikhwan laki-laki telah bekerja, nyampe rumah, tes. Ya, istri langsung katakan pada suaminya, nggak ada hujan, nggak ada angin, musim hujan nggak ada hujan, ya, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, pulang rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung Anda katakan yang istrinya, ya, kepada suaminya, Papa, sabar ya, Pak, sabar. Kira-kira apa yang akan diberikan penilaian oleh suami ketika mendengar kalimat dari istri tadi? Ya. Kenapa, Mah? Sabar ya, Pak. Mama sehat. Mama kena COVID ya? Jadi, teman-teman sekalian, kan nggak mungkin kan? Pasti ada pemicunya. Dan itu nanti ketika bisa dikuasai dengan baik, dipelajari dengan baik, kesabaran itu muncul sehingga digunakan untuk mengatasi problem yang lebih besar di kemudian hari. Makanya kalau Anda diuji, ada persoalan sekarang, itu sesungguhnya ingin menaikkan level kebaikan kita, kualitas kehidupan kita, supaya dengan level itu naik dan bisa mengatasi persoalan lebih besar lagi. Karena tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau Anda diuji sekarang, seberat apapun, itu tandanya cuma Anda yang mampu, yang lain tidak. Dan berita baiknya, Allah ingin menaikkan level ketangguhan Anda, sehingga Anda bisa mengatasi persoalan besar di masa datang untuk mengangkat derajat Anda lebih daripada sebelumnya. Naik kelas Anda. Gitu. Jadi kalau Anda meninggalkan itu semua, artinya Anda bertahan pada keadaan sekarang, dan tidak akan terangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks mengemban misi kehidupan dunia. Jelas ya? Nah, sekarang kita kembali ke sini, teman-teman sekalian. Jadi saya hapus dulu. Ya. Kalimat ini memberikan kesan bahwa sifat nifak ini, ya, itu dimanfaatkan oleh setan kemudian untuk mengaktifkan sifat fujurnya sehingga beralih kepada sifat nifak, kemudian mengontaminasikan ke dalam hatinya, jiwanya, qalbunya, qulub. Sehingga Al-Quran memberikan sifat fi qulubihim marad, dalam hati mereka, hati spiritual mereka ada penyakit-penyakit yang kemudian diarahkan, diaktifkan oleh setan pada kepentingan-kepentingan yang buruk yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling menarik kedua, ada diksi ishtarau, menjual, membeli, ya. Jadi kata syira itu bisa diartikan bisa jual, bisa beli. Karena itu kata ini mustarak di bahasa Arab, itu mustarak lafzi. Jadi katanya itu bisa mencakup, ini menarik nih. Dua yang kontradiktif, ya, jual dengan beli kan beda. Ya, satu menjual, satu membeli. Tapi itu bisa diwakili dengan kata yang sama, bergantung konteksnya. Konteks apa yang sedang dipahami. Sehingga kata itu bisa digunakan. Tapi dalam hal tertentu, itu keduanya bisa dimaknai dengan pemahaman yang serupa. Seperti dalam ayat ini. Ya, mari kita lihat. Ishtarau. Ulaika alladzina ishtarau ad-dhalalata. Mereka itulah orang-orang yang menjual. Ya kan? Nah, ini teman-teman sekalian, bil huda menggunakan ba di sini ya. Ya. Mereka itulah orang-orang yang menjual hidayahnya. Kalau kita pahami dengan membeli, bisa. Ini jadi maf'ulun bih seperti di ayat dhalalata. Mereka itulah orang-orang membeli kesesatan, membeli penyimpangan, bil huda, dengan hidayah yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, sekarang lihat baik-baik teman-teman sekalian. Jual beli
Bukankah ini masuk dalam proses niaga yang sangat terkait erat dengan materi? Coba lihat. Kalau jual beli kan umumnya terkait erat dengan materi kan? Silahkan cek kalau nggak percaya. Jual beli mobil, jual beli handphone, jual beli pakaian, ya kan? Dan ada alat tukar yang digunakan kan? Kalau sekarang pakai uang, kan? Dulu pakai emas, pakai perak, sekarang pakai uang kan? Dan sebagainya. Baik. Dan bahkan ini menyebar sifatnya. Bahkan tidak hanya dalam bentuk materi spesifik yang didapatkan dalam bentuk benda, bisa jasa. Makanya kan ada jual beli jasa, ya kan? Jasa A, jasa B, montir itu jasa. Ya, ada jasa pelayanan, jasa pengiriman barang dan sebagainya, ya kan? Itu jasa kan? Sifatnya transaksional. Artinya ada sifat transaksional di sini. Baik, kalau saya ingin beli sesuatu, berarti saya punya uangnya. Lalu saya beli barangnya kan? Baik. Nah, sekarang ini yang paling menarik. Ada yang diberikan uangnya, saya berikan uang kepada Anda. Nih, silahkan gunakan misalnya uang ini, teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali, satu untuk membeli misalnya ini makanan yang halal. Silahkan beli. Saya misalnya berikan, tahulah dalam tanda petik ya. Ini contoh ya, cuma contoh saja, contoh. Ya, saya kasih Anda misalnya uang 5 juta, contoh ya. Nah, terus saya katakan, nih beli makanan yang halal ini ya. Nah, kemudian ini beli minuman yang halal ya. Nah, ini misalnya beli pakaian ya. Ini beli sendal ya. Tiba-tiba kemudian Anda ambil uang itu, alih-alih Anda gunakan untuk membeli tadi yang baik-baik, tiba-tiba Anda campakkan itu semua. Anda gunakan misalnya untuk datang ke diskotik, Anda gunakan membeli minuman-minuman yang haram, Anda gunakan untuk mabuk, Anda gunakan untuk membeli misalnya mirasantika, minuman keras dan narkotika. Ya, gimana perasaan saya? Satu. Nah, inilah yang ingin saya lukiskan pada keadaan orang munafik yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada mereka anugerah hidayah melalui keislaman yang bahkan mereka bawa-bawa itu. Bahkan mereka sematkan di dalam kartu tanda penduduk keduniaannya, KTP, Islam, Islam, Islam. Bahkan mereka sampaikan ketika dalam diskusi-diskusi, dalam bincangan-bincangan, saya juga Muslim, saya juga Islam, ya kan? Tapi yang paling menarik, anugerah yang sangat besar itu, satu anugerah yang sangat luar biasa itu, yang Allah dengan itu semua memberikan jaminan-jaminan rahmat. Kalau itu benar dijaga dan diamalkan dalam kehidupan, ternyata tega ditukarkan, tega ditinggalkan untuk membeli sesuatu yang bahkan bertentangan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ad-dhalalah. Segala hal yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lawan langsung dari kata huda, ad-dhalalah. Hal yang menyimpang. Jadi kalau saya saja memberikan pada Anda 5 juta rupiah untuk membeli hal-hal tertentu, kemudian Anda palingkan pada hal-hal yang sangat bertentangan dengan misi dari pemberian uang tadi, maka bagaimana dengan Allah yang telah memberikan hidayah, yang menjamin segala kemuliaan hidup dunianya dan kebahagiaan akhiratnya tiba-tiba ditukarkan langsung, bahkan dalam penglihatan Allah yang maha melihat, pendengaran Allah yang maha mendengar, dan semua itu langsung disaksikan dengan bangganya ditukarkan pada segala hal yang bertentangan dengan hukum Allah dan sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana Allah akan bertindak dan bersikap dari sini? Satu. Kedua, apa yang menyebabkan kemudian ini tega kok menjual hidayahnya, bahkan demi menempuh jalan yang menyimpang, dan sesungguhnya dia tahu itu menyimpang. Ini yang paling ajaib nih. Sudah tahu salah, dikerjain juga. Ya, ini luar biasa ini. Sudah tahu korupsi salah, korupsi juga. Ya, sudah tahu ini menyimpang, dikerjain juga. Sudah tahu ini keliru, dikerjakan juga. Sudah tahu membegal itu salah, membegal juga. Sudah tahu merampok itu salah, merampok juga. Sudah tahu membunuh itu salah, membunuh juga. Hah? Ya. Apa yang menyebabkan ini semua? Ishtarau. Ada tawaran-tawaran transaksional. Ini tawaran-tawaran jual beli transaksional. Ini yang ingin saya sampaikan. Dan tadi saya katakan, transaksional ini sifatnya tidak akan menjauh dari yang bersifat materi. Harta, tahta, atau bahkan
Ya, bisa jadi pasangan kehidupan misalnya. Ya. Saya tidak ingin mengatakan harta tahta wanita, pria pun sama aja. Ya, boleh jadi ada misalnya perempuan salehah baik tiba-tiba dibawa oleh laki-laki ya dengan aroma-aroma seakan-akan menawarkan angin surga, aku mencintaimu ya. Padahal dibawa kepada apa-apa yang Allah tidak sukai gitu kan. Tiba-tiba menggadaikan keimanannya untuk mendapatkan kalimat-kalimat cinta yang bahkan dengan itu dia ditinggalkan. Nestapa begitu saja. Ya. Jadi boleh jadi harta, boleh jadi tahta, boleh jadi pasangan-pasangan semu dalam kehidupan. Nah, teman-teman sekalian, ternyata sifat nifak itu ketika Allah kemudian gunakan diksi ishtarau, membeli, jual beli, bertransaksi, besar kemungkinan ada yang dipengaruhi karena faktor-faktor materi yang dengan itu dia meninggalkan loyalitasnya terhadap keislamannya. Sekarang kita lihat pembuktiannya misalnya. Ada nggak orang yang mengaku Muslim itu orangnya ya aslama yuslimu. Ya, aslama yuslimu, Islam itu agamanya yang dipeluk bingkainya, orangnya disebut Muslim. Ahsana yuhsinu, perbuatan baik, orangnya muhsin. Amana yu'minu, yakin tanpa ragu, orangnya disebut mukmin. Jelas ya? Jadi kalau saya sebutkan Muslim, berarti orang Islam. Agamanya apa? Islam. Ini tulis di KTP-nya Islam. Harus dituliskan ya, KTP jangan kosong, awas, tentang kolom agama. Harus dituliskan Islam, jelas. Supaya diketahui identitasnya dan pengamalan dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau di KTP kolomnya kosong itu melanggar undang-undang, melanggar Pancasila, sila pertama. Ya, jadi jelas semua penduduk Indonesia mesti berketuhanan yang Maha Esa. Kalaupun punya penafsiran dari agama yang diakui oleh undang-undang, silahkan. Yang penting dituliskan. Dituliskan apa kolom agama yang sampai kosong. Kalau kosong dicurigai itu, ya dia tidak mengamalkan nilai Pancasila. Yang penting kita sepakat. Kalau nggak sepakat dalam nilai keagamaan, sepakat dalam nilai kebangsaan. Dan dalam konteks keagamaan, kita mungkin punya penafsiran berbeda, tapi konsekuensi yang ditanggung kembali kepada ikhtiar kita semua. Adil kan? Baik. Nah, kembali ke sini. Teman-teman sekalian, kita akan temukan, cek. Sekarang kita cek pembuktiannya. Ada nggak orang mengatakan saya Muslim, agamanya Islam? Ya. Tapi saat yang bersamaan, tiba-tiba kok orang ini sering menyoal tentang keislaman. Ya, orang pakai jilbab disoal, pakai cadar disoal. Ya, celana naik dikit disoal. Oh, sarung kok naik tadi soal-soal. Aneh ya. Saya tuh bingung juga ya, kadang-kadang begini. Orang pakai celana, misalnya, sebatas mata kaki atau di atas mata kaki disebut celana cingkrang. Kenapa pakai sarung nggak disebut sarung cingkrang? Kenapa mengambil diksi harus seperti itu? Kan kita menghargai saja. Di bawah mata kaki kita hargai, di atas mata kaki kita hargai. Yang penting pakai celana daripada enggak sama sekali, gitu kan? Nah, sekarang kenapa perkara celananya disoal? Orang pakai perkara celana disoal, orang tahajud disoal, ya, orang pakai jilbab disoal, bercadar disoal, mau berubah disoal, ke masjid disoal. Katanya Anda Muslim, katanya Anda Islam. Apa yang menyebabkan penilaian itu muncul? Coba dicek. Jangan-jangan bukan perkara keislamannya. Jangan-jangan ada korelasi kuat dengan transaksi ishtarau, syira. Nih, apakah ada harta yang ia dapatkan dengan cara yang tidak benar? Apakah ada kedudukan yang dijanjikan sehingga penilaian kepada Islam dan orang-orang Islam itu bisa berubah? Ya kan? Apakah ada kemudian pasangan-pasangan tertentu yang mempengaruhi sehingga dengan itu memberikan penilaian berbeda terhadap Islam? Aku nggak bisa bersanding denganmu karena Islam dekat dengan kekerasan. Islam itu dekat dengan terorisme. Aku nggak kuat nanti kalau menikah dengan kamu tiba-tiba dijauhi orang jauh. Ya, pernah nggak terjadi? Pernah. Ada. Karena itu teman-teman sekalian, hati-hati. Jika ada yang menawarkan kepada Anda dengan posisi apapun, ya, ustadzkah Anda, pejabatkah Anda, ya, punya kedudukankah, atau misalnya pengusahakah, macam-macamkah, ya, dengan iming-iming ini, dikasih harta benda misalnya, ya, untuk menyoal orang Islam, awas hati-hati, untuk merubah pikiran Anda, dikasih biaya tertentu, dikasih mobil, ya, yang tadinya bawa Grand Max tiba-tiba dikasih Alphard misalnya untuk menyoal orang Islam, ya kan? Terus kasih kedudukan dari RT misalnya mau diangkat nih jadi punya kedudukan yang lebih tinggi lagi, wah levelnya naik misalnya, atau dikasih pasangan tertentu yang penting ya meninggalkan nilai keislaman dan sebagainya. Hati-hati, ini adalah
cara-cara dari setan untuk memperdayai, sehingga dengan itu kita terjauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa sadar teman-teman sekalian, kita sedang terjerumus pada nilai nestapa yang paling tinggi yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking bencinya, nanti Allah langsung menyiapkan neraka spesial bagi orang-orang seperti ini, karena dia mengaku muslim tapi menyoal nilai keislamannya. 2. Yang ketiga, yuk kita lihat. Ini kalau disampaikan pasti kejadian. Pasti kejadian. Makanya hati-hati, saya nasihatkan lah yang lekat dengan harta benda, ya itu yang lekat dengan kedudukan, para pejabat dan sebagainya, kan? Kemudian juga para ustadz, kan? Hati-hati. Jangan sampai para ustadz, kiai dan sebagainya ditawari iming-iming, ya, amplop tertentu dan sebagainya. Nah, ini jadi persoalan. Tapi amplop tuh kayak hadis ustadz. Maksudnya bagaimana? Ya kalau tebal sahih, itu kan? Kalau kecil dhaif, ya kalau nggak ada amplopnya maudhu misalnya. Jauhi itu semua. Tinggalkan, konsisten, istiqamah dalam kebaikan. Apapun itu, tetap dengan keislaman, kebanggaan itu yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, apa dengan jabatankah, dengan harta bendakah, atau dengan godaan-godaan sekitaran kita dalam kehidupan. Jangan sampai terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen minta petunjuk, jangan ke tempat agama lain, datang ke masjid, Suneo. Itu aneh. Ingin minta jati diri, siapakah aku sesungguhnya, siapakah Tuhanku, datang ke tempat ibadah lain, ya tetap jauh dari Allah. Yang datang malah setan, memberikan kemudian pengaruh-pengaruh. Datanglah ke masjid, kalau Anda muslim datang ke masjid, minta hidayah, minta petunjuk kepada Allah, ya, minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang hidayah, tanyakan pada ustaz, ada kiai dan sebagainya, sehingga semua hal itu tetap terjaga dalam nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia sebentar, dan pasti akan tiba gilirannya untuk saling tertukar dengan yang lain. Ya, pasti ada periode-periode. Jangan sampai kita gadaikan nilai keimanan kita untuk mendapatkan sesuatu yang ringan, terbatas, dan berat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ini yang paling menarik. Ketika yang digunakan alat transaksinya itu adalah hudan. Hudan. Digunakan sebagai alat transaksi. Jadi bahasa kinayah, ya, meminjam dengan bahasa majas kiasan yang sangat tinggi untuk membeli dolalah, ditukar. Yang dalam penafsiran para sahabat ditinggalkan, tarakul huda, membeli di sini taraka. Ya. Taraka, ditinggalkan. Dan akhadha, mengambil penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sesat di sini maksudnya jauh dari hukum Allah. Secara dunia mungkin orang mengatakan dia benar, tapi Allah memberikan penilaian yang salah. Jadi sesuatu yang Allah anggap salah itulah yang sesat. Ya, bagi sementara orang minum bir mungkin enak, makan daging babi mungkin ya nyaman bagi mereka. Tapi ketika Allah mengatakan itu haram, itu tidak benar, maka segala yang tidak Allah sukai dan ditempuh oleh orang-orang itu disebut dengan sesat. Mesti kembali kepada jalan kebenaran. Dan indahnya dalam Islam dijelaskan. Kenapa minum khamar, minum bir, miras santika, ya, mengonsumsi narkotik dan sebagainya itu nggak boleh, dijelaskan. Ini loh alasannya begini, kenapa diberi nama ini bisa berpengaruh pada begini, membahayakan. Saking sayangnya Allah supaya kamu nggak celaka, jangan konsumsi ini sampai diharamkan, sampai kemudian hukumi dosa. Ya, kenapa? Supaya engkau sehat. Dengan sehat itu engkau bisa bekerja, bisa beramal, bisa beribadah, dan pulang dalam keadaan yang cukup dengan bekal. Itu tujuan utamanya. Nah, sekarang kembali ke sini teman-teman sekalian. Sekarang lihat baik-baik. Karena yang dia gadaikan adalah hudan, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka sifat nifak ini secara otomatis akan mengikis, bahkan berpotensi menghilangkan hudan yang telah Allah berikan kepada mereka sesuai atau karena sebab jalan kesesatan dan penyimpangan yang terus mereka pertahankan. Karena redaksinya mengatakan mereka meninggalkan, menjual hidayah mereka, ditinggalkan untuk keuntungan-keuntungan dunia yang sesaat. Jadi mereka seakan-akan membeli itu harta benda, membeli kendaraan, membeli baju-baju, membeli kemewahan yang sifatnya sesaat.
Dengan petunjuk yang telah Allah berikan. Kan tawarannya gini, tinggalkan tuh keislaman kamu. Tinggalkan tuh ya yang sholat-sholat. Tinggalkan pemikiran begini. Nih, nanti saya kasihkan nih fasilitas hidup. Begini, begini. Mereka tinggalkan itu, mereka jual hidayahnya untuk membeli kepentingan sesaat seperti ini. Konsekuensi dari itu semua, akhirnya dampak-dampak yang dihasilkan dari hudan tadi semakin hilang dalam kehidupan mereka. Terkikis. Apa di antara dampak yang dihasilkan dari hudan? Satu, ibadah. Jadi kalau Allah sudah berikan hudan pada seorang hamba yang muslim, yang beriman, maka di antara ciri pertamanya, dia akan konsisten, bahkan meningkat dalam menunaikan ibadahnya, penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ciri pertama orang takwa yang mendapatkan hudan dari Allah, cirinya muncul peningkatan ibadah pada dirinya. Ayat 2 sampai 3 kita bacakan di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Isi Al-Qur'an jangan pernah diragukan kandungannya. Ya, maka seluruhnya itu ada pedoman kehidupan. Pedoman kehidupan ini diberikan bagi orang takwa. Ketika mereka mendapatkan hudan orang takwa ini, maka apa dampak yang mereka hasilkan? Terjadi peningkatan keimanan dalam bentuk ibadah kepada Allah. Alladzina, ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ketika mendapatkan hudan ini, ada peningkatan ibadah. Mereka mendirikan salatnya dengan sempurna, belajarnya lebih rajin lagi untuk menunaikan sholat dengan benar, kuantitasnya ditambah, yang tadinya fardu naik lagi dengan sunnahnya, levelnya naik. Ketika orang beriman mendapatkan hudan, yang pertama yang Allah berikan dari hudan ini kenikmatan untuk menunaikan ibadah dan peningkatan dari kualitas dan kuantitasnya. Sekarang orang munafik, karena ada penyakit nifak, dia jual hudannya. Dia tinggalkan hudannya untuk mendapatkan dalalah. Maka konsekuensinya yang pertama, konsekuensi yang didapatkan akibat dari hudan, kenikmatan ibadah ini akan terkikis, lama-lama hilang. Karena itu, jika ada terjadi satu peristiwa pada seorang hamba mengaku muslim tapi tidak nyaman menunaikan ibadah, malas-malas ibadah, sudah nggak enak ibadah, coba cek. Kalau bukan maksiat, boleh jadi terkontaminasi penyakit nifak dalam dirinya. Ada sifat nifak. Awas, hati-hati. Ada munafik yang mengintai. Karena itu, ketika Allah menyifati orang-orang munafik ini, maka disindir langsung oleh Allah, diterangkan bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah mereka. Sekarang buka Quran, surah keempat An-Nisa, di ayat 142. Surah keempat An-Nisa. Ya. Ayat 142. Perhatikan firman Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguh orang-orang munafik ini berusaha mengelabui Allah. Ini tafsir dari ayat 9 di Al-Baqarah. Tafsirnya Quran bil Quran. Ya, ternyata mereka yang tertipu, mereka sendiri yang tertipu, ya, dengan tipu daya mereka sendiri. Allah membalikannya kepada mereka. Perhatikan kalimatnya, lanjutkan ayatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tuh. Dan ketika mereka pun masih menampakkan sholat, ya harus sholat, gitu kan? Qamu kusala, mulai malas. Malas untuk menunaikan sholat. Tuh. Ini yang dimaksud golongan pertama. Istihbab. Ya, jadi ada orang yang terkontaminasi dengan penyakit munafik, nifak, kan? Ikut-ikut seminar yang menyoal keislaman, stadium general, lihat-lihat ceramah, lihat-lihat misalnya, ya keterangan-keterangan yang berbau menyoal orang-orang Islam, ikut-ikutan ke situ. Dampaknya apa? Lama-lamanya Anda malas ibadah. Nggak percaya silakan. Ikutin tuh orang-orang yang sering bikin statement tentang keislaman dengan statement yang negatif. Orang Islam tuh begini, orang Islam tuh begini. Anda mengaku Islam, lama-lama ujungnya Anda malas sholat. Malas ke masjid, malas ibadah. Gak percaya silahkan. Itu pun kadang kalaupun mesti sholat, karena terpaksa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apa motivasinya? Satu, karena ada tuntutan aja supaya kelihatan oleh orang-orang. Ya, pamer. Ya, kalau sekarang mungkin ya pansos, ya
Kalau sekarang mungkin ya untuk apa ya istilahnya ingin diketahui oleh orang saja, itu kan? Ya istilah-istilahnya yang kalau katakan nanti saya sebut, nah besoknya saya tersangka gitu kan. Jadi kadang-kadang kita harus cari kata-kata yang umum lah gitu. Jadi kita nggak ikut-ikutan masalah-masalah politik dan sebagainya. Jadi saya terangkan tentang hukum umum dalam Al-Quran. Ya kalau misalnya ada yang terkait berkelindan dengan hal tertentu, koreksi diri, perbaiki gitu kan. Ya, itu yang kita harapkan sehingga dampak kehidupan pun lebih baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini malas nih. Ya kalaupun ada dia menunaikan sholat, yuraunan nas, karena ya kepentingannya dunia saja, supaya orang melihat untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ya kalau dalam konteks misalnya ya perpolitikan saat misalnya pemilihan, mau pilkada, mau pemilu dan sebagainya, itu kan mulai pakai kerudung, mulai sholatnya berjamaah. Hari-hari nggak kelihatan di masjid. Tiba-tiba besok sebelum subuh udah sholat, udah ke masjid. Kalau perlu adzan gitu kan, habis kepilih nggak ada lagi. Nah ini poinnya nih. Nah, ini tanda-tanda apa yang harus kemudian kita ketahui, dicek pada diri kita. Jangan-jangan ada ini nih, harus kita perbaiki. Makanya kalau ada yang seperti itu kita doakan, kita bimbing. Ya, yang di samping-sampingnya biasanya kan suka sowan tuh ke ustadz-ustadz kemana kalau musim pilkada itu kan, musim-musim pemilu, nggak apa-apa. Arahkan pada kebaikan, doakan. Bimbing pada yang baik-baik. Jangan diikutin keduniaannya. Ini dibawa-bawa ke duniaannya sehingga jauh lagi dari Islam, diarahkan kepada yang baik. Ya, sama aja dengan pebisnis, pedagang dan sebagainya, ustadz-ustadz kan dan lain sebagainya. Ini umum. Jadi kalau sudah malas sholat, malas menunaikan sholat yang pokok-pokok dan ikut sholat kalau ada kepentingan-kepentingan umum saja, untuk prestise saja, untuk kepentingan sosial saja, untuk pencitraan saja dan macam-macam sebagainya, maka dicek, jangan-jangan ada kontaminasi yang dimanfaatkan oleh setan. Kita jauhi, kita bermohon kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit nifaq ya Allah. Jangan jadikan kami termasuk bagian dari munafik. Lindungi kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ini poinnya teman-teman sekalian. Jadi ini penjelasan ketika mereka meninggalkan hidayah dan memilih jalan-jalan kesesatan. Ya, poin pertamanya yang terjadi pada mereka ada penurunan kualitas hudannya sehingga malas menunaikan ibadah. Dari sini contohnya adalah malas menunaikan sholat dan hanya sholat kadang-kadang karena kepentingan tertentu saja. Ini bisa dicek lah. Silahkan Anda cek deh. Ya, orang-orang yang suka nyual orang Islam, orang-orang mempermasalahkan macam-macam, ngolok-ngolok orang Islam, cek aja sholatnya. Nggak yakin saya. Coba cek. Ya, bagaimana kualitas sholatnya. Paling-paling berjamaah juga karena untuk kepentingan konten aja gitu kan. Ya, untuk dilihat berjamaah. Sehari-hari dia cek aja bisa kelihatan kok. Ya, di mana nongkrongnya, di mana kelihatan aktivitasnya. Coba lihat nggak? Ya, dia termasuk golongan masjid bukan? Jamaah benar nggak ke masjid? Sholatnya benar nggak? Ya, itu bisa kelihatan tuh. Jadi sholat itu memang sangat menentukan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sedangkan orang-orang yang jauh dari sholat dekat dengan fahsya dan munkar. Ini poinnya teman-teman sekalian. Nah, yang paling berbahaya adalah, jadi ini golongan pertama. Golongan pertama istihbab, ya. Jadi mereka cenderung istihbab, ya, ila dhalalah. Jadi cenderung kepada kesesatan, tapi ini masih bisa diselamatkan. Ya, masih kelihatan sholatnya, masih bisa diarahkan, masih bisa ditunjukkan, kan? Ya, masih bisa kemudian diberikan bimbingan dan sebagainya. Tinggal dijauhkan dari penyakit-penyakit yang bisa mengarahkan pada sifat nifak ini. Ya. Nah, yang kedua ini, tarakul huda. Masih ngaku Islam. Ngaku Islam, ya kan? Ya, cuma persoalannya ditinggalkan nih. Ini udah tinggal nih. Udah tinggal, ya kan? Udah mulai mengikis, nipis. Jadi kalau yang tadi masih sholat, ya kan? Masih cuman malas-malas. Kalau yang ini mungkin ya sekali dua kali lah. Ya, subuh sholat, duhur enggak, gitu kan? Ya kalau kita puasa Daud, dia sholat Daud lah gitu ya. Ya, Allah. Jadi kalau kita misalnya, ya hari ini puasa, besok tidak. Dia mah subuh sholat, duhur enggak. Asar sholat maghrib enggak gitu kan. Ya kalau di bahasa Spanyol tuh belang betong istilahnya. Ya, jadi ya itulah seperti itu. Ya, dan memang kalau sudah berkurang, ya keislamannya makin tajam. Makin tajam. Ya, jadi ini jadi persoalan teman-teman sekalian. Ini tarakul huda. Ya sudah ditinggalkan. Mencoba meninggalkan itu semua. Kalau nggak ada kepentingan sama sekali nggak sholat. Nah, yang berbahaya memang ada orang-orang yang seperti kaum Tsamud. Ya, diberikan oleh Allah hidayah, maka mereka lebih menyukai, menukar. Jadi akhadhu dhalalata wa tarakul kufra. Mereka meninggalkan sama sekali hudan. Ya, udah nggak sholat lagi nih. Udah nggak sholat, tapi ajaibnya masih ngaku Islam.
ajaibnya. Sholat enggak. Udah belepotan lah, mungkin takbir aja udah salah kali. Ya. Takbir aja udah keliru. Ya, bacaan ruku dites sudah nggak wajar, bacaan sujud sudah nggak mampu. Gerakan-gerakan sholat sudah nggak paham. Jadi sholat aja memang enggak. Sudah memang nggak sholat sama sekali, sudah nggak ibadah sama sekali, tapi masih ngaku Islam. Jadi persoalannya adalah ini mereka sangat tajam kepada nilai-nilai keislaman dan juga tajam kepada orang-orang yang beriman dengan cara yang tidak wajar. Ya, kalau ada orang Islam bermaksiat, ya wajar kalau ditindak, diluruskan, dibenarkan. Tapi kalau ini tidak bermaksiat, tidak ada hal-hal yang kemudian dilakukan sebagai pelanggaran, kemudian tiba-tiba misalnya disoal dan sebagainya, atau menyoal nilai-nilai keislaman, menyoal orang yang berkerudung, menyoal orang berjilbab, bercadar untuk perempuan, laki-laki dengan keadaan tertentu misalnya, maka ini penting untuk diarahkan kembali pada kebaikan. Dan saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua masih diberi kesempatan. Ya, semua masih diberi kesempatan. Sampai Allah pun berfirman, kalau kita lihat teman-teman di ayat yang ke-144-nya di surah An-Nisa, Allah sampaikan illal ladzina tabu aslahu wa'tasamu ya billahi, yaitu kecuali orang-orang mau tobat, mau balik lagi, kemudian memperbaiki dirinya dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka benar-benar ikhlas setelah itu berubah dengan baik. Mereka sadar nih gak benar nih, ini salah nih, apa yang saya dapatkan nih dari ini semua, bagaimana kalau saya meninggal. Saya tuh kebayang ya, coba bayangkan begini teman-teman sekalian, pelan-pelan ya, tarik nafas pelan-pelan dulu, apapun posisi Anda, mau punya kedudukan, punya harta benda banyak, punya ilmu yang luas dan sebagainya, coba bayangkan begini, ketika Anda mengambil jalan yang salah ini, tiba-tiba wafat. Misal, gini ya, misalnya, ini taruhlah Anda disuruh jadi buzzer misalnya. Ya, Anda muslim nih, tapi sudah jadi buzzer, dibayar misalnya. Bayarannya taruhlah nggak seberapa sebenarnya. Saya tuh sayang ya, Anda kalau ada yang nyuruh Anda menyoal saya buzzer, dibayar berapa? Saya lebih baik saya tawarkan Anda untuk tinggalkan. Saya bayar 2 kali lipat deh. Jadi kalau Anda dibayar 2 juta, saya bayar 4 juta. Anda dibayar 5 juta, saya bayar 10 juta. Ya, tinggalkan buzzernya. Ya, tapi Anda ngaku, ntar saya bimbing. Lebih baik tinggalkan yang begitu. Saya mau kasih jawaban gini ya, kalau Anda tiba-tiba diminta dengan cara yang salah ini, teman-teman sekalian, misal nih, soal nih, Adi Hidayat nih, kalau perlu ganggu kajiannya nih, misalnya acak aja nih, ya sinyalnya macam-macam supaya nggak tampil, kamu dibayar sekian. Bayangkan, ketika Anda dibayar demikian untuk menyoal nilai keislaman, kemudian wafat, apa yang Anda dapatkan? Ya? Uang nggak dapat, hidayah nggak dapat, dan yang paling mengenaskan, status Anda mengaku Islam. Coba. Saya juga sampaikan pada para pejabat yang mendapatkan amanah misalnya. Ya, Anda diajak misalnya dengan ya iming-iming tertentu supaya korupsi, kan? Ya, supaya berkhianat pada ketentuan misalnya negara, korupsi. Kemudian juga ada yang mencuri, ada yang membegal, ada yang menipu, ada yang macam-macam. Coba bayangkan saat melakukan itu tiba-tiba Anda wafat. Apa yang Anda dapatkan? Gak ada kan? Dan hukum akhirat berbeda dengan dunia. Berbeda. Nah, ketika pulang kepada Allah, apa yang dibawa? Nilai hudan ini, aplikasi dari hudan. Ibadahkah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amal solehkah? Ini yang pertama tadi ibadah, yang kedua hudan, itu menuntun amal soleh. Karena itu ketika orang mendapatkan hudan, itu nampak dari perbuatan amal solehnya, sifat baiknya. Ya, sifat-sifat kemuliaan dalam kehidupannya. Jadi kalau orang sudah jauh kemudian dari petunjuk hudan dan dekat dengan nilai-nilai kesesatan tadi, dia tukarkan itu untuk mengikuti kehidupan dunia, gaya hidup dunia, maka bisa dipastikan amal solehnya pasti berkurang. Amal salahnya yang akan mengontaminasi pada kehidupan dirinya. Itu problemnya. Nah, baik, kita coba bacakan kembali. Wa hasil qaulil mufassirin fi ma taqaddam. Adapun kesimpulan dari pernyataan atau pendapat dari para mufassir ya yang telah kita sampaikan, annal munafiqina adalu 'anil huda ila dhalal, bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berpaling dari petunjuk untuk mendapati dan memilih jalur kesesatan atau penyimpangan. Wa'tadhu 'anil huda bid dhalalah, dan mereka tega kemudian meninggalkan atau menukarkan petunjuk Allah itu dengan kesesatan atau penyimpangan. Wa huwa ma'na qaulihi ta'ala, ini yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, ya ay badalul huda thamanan lid-dhalalati, yaitu mereka menjadikan
ya huda itu, hudan yang telah Allah berikan sebagai harga yang mereka jual untuk mendapatkan dalalah, kesesatan atau penyimpangan. Wasawa'un fi dzalika man kana minhum qad hasala lahul iman thumma raja'a anhu ilal kufri, dan bisa saja terjadi di antara mereka itu orang yang telah mendapatkan keimanan, jadi maksudnya telah beriman, telah berislam, thumma raja'a anhu ilal kufri, kemudian mereka tega meninggalkan keimanannya untuk kembali kufur. Ini yang bahaya teman-teman sekalian. Jadi ada tingkat yang paling parah yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi kalau tingkat pertama tadi cenderung ya cuma masih sholat, cuman malas-malas, ya kan? Nah, ini bisa dibantu. Yang kedua udah mohon maaf sekali, yang kedua ini ya udah tadi kadang sholat, kadang enggak, ya sama sekali enggak sholat gitu kan? Ada yang sama sekali enggak sholat tapi masih mengaku Islam. Yang terakhir ternyata ada yang paling bahaya lagi, ya kata para mufassirin, ada yang paling bahaya, yaitu penyakit nifak ini menyelimuti seluruh tubuhnya dan dia sudah nggak tahan bahkan kepanasan dengan Islamnya. Ini yang paling bahaya, sehingga dia tega meninggalkan Islam, bahkan sama sekali keluar dari Islam, ya masuk kembali kekufurannya, pada kekufuran. Jadi ini tingkat yang paling tinggi yang disebabkan oleh penyakit nifak. Ini nifak itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Ya nggak kerasa gitu teman-teman sekalian, nggak kerasa. Jadi awal-awal ya tawaran-tawaran. Dari tawaran-tawaran ini menjauh dari Allah, tiba-tiba ya jarang lagi ibadah. Sama aja, mungkin dalam konteks kehidupan anak muda sekarang misalnya tawaran-tawaran dari ya berhubungan dengan orang-orang gak jelas, atau orang-orang yang misalnya memang punya pandangan yang jelek, negatif terhadap Islam, walaupun mengaku muslim, atau memang non-muslim yang memang punya pandangan berbeda. Diajak punya hubungan, yang tadinya ke masjid jadi nggak ke masjid, nganter tadinya ke tempat ibadah orang lain. Ya dari nganter-nganter ini tiba-tiba duduk, dengarkan misalnya khutbah atau dengarkan misalnya paparan-paparan, karena nggak seimbang, jauh lagi dari Islamnya, nggak pernah dengar ceramah, nggak pernah tahu, nggak pernah ke masjid. Ya informasinya nggak seimbang di sini, akhirnya apa yang terjadi? Ya yang dia ikuti ini yang banyak memberikan pengaruh-pengaruh. Ya ketika diikuti itu semua, mulai punya pandangan berbeda terhadap Islam. Mau mencari jati diri, tapi salahnya bukan ke masjid datangnya, ikut lagi ke tempat agama yang lain, datang lagi misalnya ke situ, dengar lagi misalnya dan sebagainya, sehingga aktiflah nilai fujurnya dimanfaatkan oleh setan sehingga punya persepsi yang berbeda terhadap keislamannya. Ini yang kemudian memberikan penilaian kepada seseorang sehingga menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia kufur. Ya. Atau memang ada yang dengan materi. Ya, biasanya hati-hati nih, tempat-tempat ada bencana, ada musibah gitu kan. Ini silahkan nih, Anda bisa mendapatkan pil obat ini dengan catatan ya Anda keluar dari Islam. Anda ikut agama ini misalnya. Ada yang diberikan sarung tertentu, ada yang dikasih mie instan, gitu kan? Ya, ada yang dikasih macam-macam. Ini terjadi. Saya waktu di Tripoli itu, bahkan ada di bilangan Afrika itu ada yang sakit dikasih vaksin tertentu, ya atau dikasih obat tertentu yang sifatnya kecanduan. Dan dia nggak diberikan lagi kecuali keluar dari Islam. Terjadi. Ya, maka hati-hati ya. Ada dengan harta benda, ada dengan tawaran posisi misalnya di perusahaan jabatan Anda naik, tapi dengan iming-iming diajak, mulai nggak bisa sholat lagi, mulai nggak bisa Jumatan, lama-lama diajak ke tempat lain, lama-lama pindah agama. Ya, ada dengan iming-iming kedudukan dan sebagainya. Itulah teman-teman sekalian, puncak dari sifat nifak itu pada akhirnya mencoba untuk mengeluarkan orang beriman dari keyakinannya kepada Allah sehingga dia kufur. Jadi ada 3 jembatannya di sini kalau kita petakan kepada urutan tadi. 1, terkontaminasi awal penyakit nifak. Kalau di COVID itu ada CT-nya, ya circle threshold-nya. Ya mungkin dia itu ada di dekat-dekat ke 30 lah gitu kan. Jadi cepet tuh daerah recovery-nya itu. Ya kalau yang tengah-tengah itu yang turun tuh 20 ke 15 ya, dan mulai sesak-sesak dikit tuh, sesak-sesak pada keislaman, sesak. Ya, kalau dengar orang sholat sesak, dengar orang tahajud sesak, dengar orang jilbaban sesak. Ya. Itu yang jadi persoalan. Yang terakhir yaitu yang sudah kehilangan nilai keislamannya. Ini yang jadi yang paling berbahaya. Ya, bukan cuma nggak sholat lagi, tapi juga dia sudah meninggalkan identitas keislamannya, dia berpindah, dan dalam kepindahannya dia masih menyoal orang Islam. Yang jadi persoalan. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita teruskan dulu. Ya, kama qala ta'ala fihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi seputar perbuatan mereka itu. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim. Ini di surah Al-Munafiqun. Ya, surah ke-63, surah dengan nama mereka, Al-Munafiqun, orang-orang munafik, di ayat yang ketiga. Di sini nggak disebutkan.
Di ayat yang ketiga, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian itu mereka itu awalnya beriman, tapi kemudian mereka ingkar, kufur, ya, fatabi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka dicap di hati mereka karena perbuatan mereka itu memilih keluar dan menetapkan diri mereka dalam keadaan nifaq atau munafik, maka tertanam dalam jiwa mereka sifat munafik, mereka tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Ya, tidak mengetahui, menyadari di sini adalah bahwa hati mereka terkunci dengan perbuatan mereka sendiri. Kenapa nggak balik gitu kan? Nah, ini bisa saja dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kembali dengan doa, dengan dakwah kita dan memahamkan kepada mereka dengan pemahaman yang benar. Ya, bandingkanlah antara akhirat dengan dunia. Kalau yang dibandingkan misalnya saya pindah agama karena begini, sekarang bandingkan konsep keagamaannya. Ya, bandingkan aja. Kalau kamu anggap benar misalnya ya tentang apa yang kamu anut ini, mari kita coba bandingkan dengan mencari argumentasi secara ilmiah. Aspek ketuhanannya bagaimana? Konsep ketuhanan dalam Islam seperti apa? Bagaimana ya, sesuatu disebut dengan misalnya dengan pemahaman ini. Kalau Tuhan itu cirinya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Harus seperti apa disebut dengan Tuhan? Sehingga kita bisa memastikan ini Tuhan yang benar, ini bukan Tuhan yang benar. Maka silahkan lihat argumentasinya. Bagaimana Al-Quran berargumentasi, bagaimana di konsep-konsep lain berargumentasi. Dipertemukan di situ untuk dilihat dan dibandingkan. Kita akan ketahui kebenarannya. Ya kan? Di situ pun Al-Quran masih mengatakan bebas memilih. Kemudian saya kok nggak mendapatkan hidayah ya? Kenapa Anda nggak dapat hidayah? Datangnya kemana? Ya, saya memutuskan keluar dari Islam karena ketika saya mencari saya nggak dapat hidayah. Anda nyarinya di mana, Suneo? Ya, kalau Anda nyari ke masjid, nanya ke ustadz, nanya ke kiai, mungkin dapat. Tapi kalau Anda keluar dari masjid, nanya ke tempat lain, yang akan dapat. Ya, jadi ketika Anda gelisah ada persoalan-persoalan tertentu, jalan keluarnya apa? Ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan hidayah maksudnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kerjakan apa yang Allah perintahkan. Ini cara mendapatkan hidayah. Anda bangun malam, kan? Minta kepada Allah, datangi ulama-ulama yang saleh, datang ke masjid minta petunjuk. Banyak orang berubah, banyak orang taubat, banyak orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang ya tetap memilih pada lingkungan dan pengaruh-pengaruh itu yang disebut dengan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa abawahu yuhawidanihi wa yunassirani wa yumajjisani. Jadi jika Anda tetap mencari lingkungan di luar-luar hidayah itu, sekarang begini, Anda pengen dapat hidayah, Anda pengen dapat kemudahan, Allah kasih jalan. Kata Allah, ini kerjakan begini, begini, begini. Kalau malam, ini amalannya. Kalau siang, ini amalannya. Kalau pagi, ini amalannya. Nah, Anda meninggalkan amalan ini, tapi pergi ke tempat lain yang tidak Allah sukai. Terus ketika ke sana, Anda berubah. Tiba-tiba Anda bilang, saya nggak dapat hidayah dari Allah. Anda sehat. Ini kan karena perbuatan Anda. Makanya, fa'qubiya ala qulubihim wa hum la yafqahun. Kamu ini emang nggak pandai, nggak faqih, nggak ngerti. Disuruh begini, malah ngerjakan sebaliknya. Di antara itu menyoal. Kan ini persoalan kan? Karena itu inilah argumentasi Al-Quran ini sangat luar biasa. Secara rasional dia sangat rasional. Ya, bernas juga sangat luar biasa. Argumentasinya juga sangat faktual. Ya, kemudian juga sangat mengena dan sangat logis. Tinggal dan hebatnya tidak memaksakan. Di balik itu semua memberikan pilihan. Dan jika masih hidup ingin taubat pun Allah masih berikan pilihan. Aw annahum istahabbu dhalalata 'ala al-huda kama yakunu halat fariqan akhar minhum fa innahum anwa' wa aqsam. Ya, karena itu mereka semua itu orang-orang yang cenderung kepada penyimpangan-penyimpangan dan meninggalkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kama yakunu halat fariqin akhar, ya, sebagaimana di antara mereka seperti tadi saya sebutkan minhum fa innahum anwa', bahwa mereka itu ada beberapa jenis wa aqsam dan beberapa klasifikasi seperti yang telah saya terangkan. Jadi ada yang memang yang paling ekstrim itu meninggalkan keimanannya, ada yang dia rendah itu dia mencintai condong kepada kesesatan dan mulai malas beribadah, ada yang memang sudah enggak ibadah tapi masih mengaku muslim. Walihada qala ta'ala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Ya, maka perniagaan mereka itu yang coba menggadaikan bertransaksi dengan hidayah yang telah Allah berikan untuk dijual dan mengambil keuntungan dunia yang hanya sedikit, itu pun kalau untung, kan? Maka itu nggak ada untungnya kata Allah, nggak ada untungnya. Ya, jadi Allah nggak dirugikan. Ini statement langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf sekali ketika ada orang-orang yang misalnya terlalu murtad, meninggalkan Islam misalnya, memilih yang lain, Allah nggak dirugikan. Ya, nggak ada yang dirugikan kok. Ya, malah merugikan diri sendiri. Ya, merugikan diri sendiri. Apa yang dirugikan? Nggak ada. Allah nggak rugi. Ya, mau Anda kufur, mau Anda meninggalkan Islam dan sebagainya, dan ya, nggak ada ruginya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak ada ruginya.
Banyak orang-orang yang baik yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sudah, Anda terabaikan dengan perilaku Anda sendiri. Ya, tapi rahmannya Allah masih memberikan petunjuk untuk kembali. Ya, karena memang keadilan Allah berlaku. Allah tuh memberikan sifat keadilan sepanjang manusia masih hidup dan nyawa belum sampai ke kerongkongannya. Ya, bagian jatah kehidupan, ajal yang belum sampai ke kerongkongan, dia masih berhak mendapatkan hidayah. Sehingga Allah ya bisa memberikan hujjah, alasan yang kuat, telah memberikan sifat keadilan sampai ke puncak tertinggi dalam kehidupannya. Itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang keluar dari Islam, ya dia nggak merugikan siapapun. Muslim, keislaman nggak dirugikan oleh dia. Ya, dia hanya merugikan diri sendirinya. Ya, sikap kita lah dalam lingkungan kehidupan secara sosial, baik itu mungkin keluarga kita, teman kita, yang menjadikan kita terikat secara emosional sehingga kita mendakwahi mereka untuk kembali pada nilai-nilai kebaikan. Tapi kalau mereka tidak memilih dan tetap bertahan pada keputusannya, itu konsekuensi masing-masing. Dan jangan merasakan Islam kehilangan, ya, atau Allah kemudian kehilangan. Karena itu kan Allah juga berfirman kepada Rasulullah SAW, la yahzunka alladzina kafaru. Ya, jangan membuat kamu sedih Muhammad SAW, orang-orang yang memutuskan untuk ingkar, meninggalkan engkau, jadi murtad, jadi kufur dan sebagainya. Jangan kau bersedih dengan itu semua. Kelak Allah akan datangkan orang-orang lebih baik, lebih beriman, lebih soleh. Bahkan dari diri orang-orang yang kufur sebelumnya, tiba-tiba beriman, jadi lebih soleh, berpengetahuan luas dan sebagainya. Sedangkan mereka kembali pada pilihan mereka masing-masing. Tetap kita doakan, kita dakwahi, tapi itu pilihan. Ya, itu pilihan masing-masing. Kemudian ma rabihat ya safqatuhum fi hadhihi al-bai'ah wa ma kanu muhtadin ay rasyidin fi sani'ihim dzalika. Ya, dan mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun dari transaksi yang telah mereka lakukan, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk atau mereka tidak sadar dengan perbuatan mereka bahwa mereka itu salah, gitu kan? Ya, tidak sadar di sini mereka ya memilih sesuatu yang keliru. Ya, apa kamu nggak sadar ini salah, gitulah kalau dalam bahasa kitanya, gitu kan? Ya, itu dalam bahasa kitanya. Dan sudah disampaikan tapi tetap bertahan karena memilih jalan yang keliru akibat pengaruh-pengaruh tadi terlalu kuat. Apakah dengan harta, dengan kedudukan, atau dengan ya pasangan yang memberikan kata-kata yang tidak tepat, yang terdengar sangat indah tapi meninggalkan segala nilai kebaikan. Hati-hati ya, terutama pada muda-mudi ini. Ya, muda-mudi yang kekinian. Apa Anda tega meninggalkan ibu Anda yang telah mengandung Anda, gitu kan? Ayah Anda yang telah merawat dan sebagainya, gitu kan? Dalam konteks keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam konteks kebenaran mutlak yang bisa dipertaruhkan, gitu kan? Baik, haddatsana qala Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir pernah berkata, haddatsana Bashir, ya haddatsani Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah rahimahullah, fama rabihat tijaratuhu wa kana muhtadin. Adapun firman Allah, fama rabihat tijaratuhu wa kana muhtadin. Kemudian qad wallahi ra'aitumuhum kharaju minal huda ila dhalalah wa minal jama'ah ila al-firqah wa minal amni ila al-khawf wa minas sunnah ila al-bid'ah wa hakadha rawahu Ibnu Abi Hatim min hadits Yazid ibn Zurai' an Sa'id ibn Qatadah bimithlihi sawa. Jadi Imam Qatadah rahimahullah pernah menyampaikan di zaman beliau, wallahi kata beliau, saya telah menyaksikan mereka, kalangan munafik ini. Ya, ada yang menyimpang dari petunjuk, kemudian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Apa diantaranya? Mereka mulai meninggalkan ibadah, yang sunnah-sunnah mulai ditinggalin lagi, gitu kan? Bahkan yang bid'ah, yang menyimpang dari sunnah itu banyak yang dikerjakan. Ya, bid'ah itu secara sederhana teman-teman sekalian, mengerjakan perbuatan yang dianggap sebagai ibadah, yang tidak memiliki dalil dan atau contohnya. Dalil dan atau contohnya dalam konteks ibadah, bukan dalam konteks keduniaan. Dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimatnya harus lengkap, ya. Yang tidak ada dalil dan atau contoh. Mesti ada kalimat ini. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak ada contohnya, itu kurang lengkap. Kurang lengkap karena formulasi dalam hukum Islam itu ada dalil, ada contoh. Contohnya sempurna seperti sholat. Dalilnya jelas. Aqimus sholat, contohnya jelas dari awal sampai akhir, jelas dari Nabi. Maka Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, ya. Ada dalil, contoh sementara misalnya. Ya, atau di sini ada yang meneruskan, ada yang tidak sama sekali. Seperti kunut. Ya, kunut itu dalilnya ada, jelas sekali. Nabi mengajarkan kemudian kepada Al-Hasan, misalnya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma misalnya, ya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang kemudian mengatakan Nabi tidak mengerjakan lagi, ada riwayatnya kemudian dari Ibnu Umar mengerjakan kembali, ada sahabat kemudian mengerjakan. Dari situ ada pilihan. Ada yang tidak mengerjakan, ada yang mengerjakan. Tapi yang mengerjakan pun tidak dihukumi.
Ya, Nabi tetap membiarkan, kemudian yang lain juga yang tidak juga nggak ada masalah, maka ada yang memilih untuk mengerjakan seperti Al-Imam Syafi'i itu kunut. Ya, yang di subuh, Imam Malik itu kunut. Cuma bedanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu kunutnya dijaharkan ba'da ruku'. Ya Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait dan setelahnya. Imam Malik itu kunutnya sebelum ruku' dan sir. Ya, di rakaat yang kedua dalam sholat subuh. Jadi begitu telah selesai, teman-teman sekalian membaca surah, kemudian berdiri itu dilamakan membaca doa kunut secara silent. Ya, baru setelah itu rokok. Jadi bukan Imam Syafi'i, Imam Malik pun kunut. Ya, saya ini di Tripoli cukup lama, di Tripoli mazhabnya Maliki. Jadi orang-orang di Tripoli pun mazhab Maliki mereka kunut sebelum rokok. Kemudian Imam Abu Hanifah memilih untuk tidak kunut. Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah Nu'man memilih untuk tidak kunut. Imam Ahmad bin Hanbal kemudian juga memilih untuk kunut pada nazilah. Jadi ada peristiwa-peristiwa penting tertentu yang kemudian di situ digunakan untuk kunut. Ya, ini dalam umum ya, umum. Nanti ada masalah witir saat 10 hari Ramadan dan sebagainya. Tapi saya tarik dalam konteks misalnya sholat subuh. Jadi yang kunut benar, ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Dan contohnya pun sementara, pernah Nabi kunut, kemudian diperdebatkan. Ada yang mengatakan Nabi kunut lagi, ada yang tidak. Tapi nggak pernah disoal. Yang kunut silahkan, yang tidak kunut silahkan. Yang salah yang tidak sholat subuh. Nah, jadi jangan berkelahi karena masalah kunut. Ya, oh hati-hati. Yang dulu pun sahabat tidak ada masalah. Ya, yang apa Anda mau menyoal kunut beda. Terus Imam Syafi'i bagaimana lebih soleh daripada Anda kok? Jangan perbandingkan. Pilih Imam Syafi'i apa pilih Nabi? Anda sehat. Apa Imam Syafi'i mengajarkannya bukan dari Nabi, itu pilihan gitu kan. Nah, itu contoh, ada dalil, ada contoh sementara. Kemudian ada lagi yang ada dalilnya, contohnya seperti nggak nampak, nggak ada contohnya gitu. Nah, ini menarik nih, dalil ada, tapi contoh tidak ada, nggak kelihatan, tapi dalil masih ada. Ya, contohnya nggak ada langsung. Misal apa? Misal banyak teman-teman sekalian. Kita beri contoh misalnya dalil tentang zakat, ya zakat. Saya mau tanya, zakat kita kan di Indonesia pakai apa? Ya? Pakai beras kan? Ya, pakai beras kan? Apa Nabi pernah kasih contoh zakat pakai beras? Karena zakat itu kan amalan pokok, sama dengan sholat, amalan pokok kan? Zakat itu kan? Ya, zakat kita pakai beras, zakat fitri kita kan pakai beras, kan? Nah, Nabi zakat pakai apa? Pakai kurma atau pakai gandum? Nah, nggak ada contohnya tuh, zakat pakai beras. Apa mau dikatakan bid'ah? Ya, zakat pakai beras kan tidak. Kenapa? Karena di sini kita melihat bahwa dalilnya digunakan dalil analogi kias di sini, ya, yaitu makanan pokok. Karena Nabi yang dimakan oleh Nabi makanan pokoknya apa? Makanan pokoknya adalah kurma atau gandum. Karena sama-sama makanan pokok kita adalah beras yang diolah menjadi nasi. Kita makan nasi sumbernya dari apa? Dari beras, gitu kan? Karena sama-sama makanan pokok, maka kita gunakan apa? Beras. Sekalipun contohnya tidak ada langsung dari Nabi SAW, tapi dalil petunjuknya itu ada. Jadi jangan semata-mata langsung katakan ini nggak ada contohnya, beda. Cek dulu dalilnya ada nggak. Terus dalil itu apakah sifatnya khas atau am? Ya, muqayyad, apakah dia terikat atau dia terbuka? Ya, nah itu banyak sekali teman-teman turunan dalam fikih. Jadi kalau bukan ahli di bidangnya, tidak mengerti, jangan langsung memberikan fatwa, nanti bisa keliru. Ya, nah ini teman-teman sekalian, orang-orang ini karena terjebak oleh sifat nifak ini sudah anti. Nah, ini bukan anti kunut, anti nggak kunut lagi, ini anti sholat. Sudah anti sholat subuh, gitu kan? Ini bukan masalah zakat pakai kurma, pakai gandum beras lagi, sudah nggak zakat. Ini masalahnya, gitu kan? Jadi orang-orang ini sudah meninggalkan sunnah, kemudian mengerjakan kepada bid'ah, dan mereka meninggalkan jamaah kepada firqah. Jadi orang-orang Islam yang banyak, yang sudah punya pandangan dan sebagainya, udah tahu nih hukum jilbab apa misalnya, menggunakan ini gimana, kemudian mencintai para ulama seperti apa, kemudian ke masjid ibadah bagaimana. Ini beda sendiri, katanya muslim, tapi dia bikin golongan sendiri, bikin pendapat sendiri. Ya, bikin perkumpulan fikih sendiri, sehingga bikin pandangan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Muncul bikin aliran-aliran, Islam A, Islam B, Islam C. Ini meninggalkan jamaah dan memilih untuk firqah. Kata Imam Qatadah, saya menyaksikan mereka itu sampai yang keluar dari Islam, ya, maksud meninggalkan sunnah dan sebagainya gitu. Beliau menyingkap itu semua dan menyaksikan itu semua. Jadi Anda bisa bayangkan dari fase Imam Qatadah ke kita, dari Imam Qatadah itu sudah ada. Ya, tadi saya katakan karena menggunakan kata ulaika dari setiap masa, setiap zaman sampai ke kita akan ditemukan. Tinggal sekarang bagaimana cara kita secara elegan mengatasi itu semua, sekaligus juga mendakwahi mereka supaya kembali pada jalan-jalan kebaikan. Itu yang akan coba kita lihat dan kita teruskan di pertemuan berikutnya.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah teman-teman sekalian, di pertemuan yang akan datang kita akan diskusi dulu. Kemudian kita lanjutkan nanti bahasan ke ayat 17, ayat 18 dan korelasinya dengan ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an tentang masih dalam pembahasan golongan ketiga, orang-orang munafik, bagaimana cara menyikapinya, terbebas dari penyakit itu kalau kita terkontaminasi, terlihat di tes ya, tes swabnya, swab sifat nifak misalnya ditemukan bahwa ada potensi-potensi virus nifak dalam diri kita, bagaimana mengobatinya, mengisolasi diri misalnya selama berapa hari untuk bisa menghilangkan itu semua ya, dan coba kita memvaksinasi diri sendiri dengan nilai-nilai keimanan dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua sehingga terbebas dari penyakit-penyakit yang dimaksudkan. Izinkan saya memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Pertama, untuk keluarga besar STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, insya Allah bila tidak besok Sabtu ya, jadi artinya Sabtu lusa ya, Sabtu besok hari Jumat, bila tidak hari Sabtu malam Ahad atau Ahad malam Senin, insya Allah kita lanjutkan taklim kembali bersama saya, masih dalam pembahasan ilmu aswad untuk pengantar kepada tajwid, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dan cara-cara mudah dan nyaman dalam menghafal Al-Quran dan memurajaahnya. Insya Allah kalau tidak Sabtu malam Ahad atau Ahad malam Senin kita akan coba bertemu kembali. Dan teman-teman yang berminat, saya sering juga dapati untuk menjadi bagian dari keluarga besar STUAH, masuk dalam program Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, seperti saya sampaikan dalam video singkat yang sebelumnya. Insya Allah sangat terbuka, selalu terbuka kesempatannya. Di akhir tahun ini target kita fasilitasi sampai 10.000 orang. Ini sudah hampir 8.000 kalau nggak salah. Dan masih banyak juga yang waiting list. Saya dapatkan info lebih daripada 1.000 sampai 1.500. Artinya sebentar lagi sampai 10.000 kita akan cukupkan di akhir tahun ini. Baru kemudian kita buka kembali di awal tahun depan. Dan insya Allah paket-paket pembelajaran, ya, ada mushaf, kemudian beberapa buku penyerta juga kita siapkan, dan yang sekarang ini kita siapkan untuk bagikan dengan gratis ya. Jadi insya Allah ini sudah ada lagi stok, udah 1.000, masuk 1.000 lagi. Ya, target kita untuk tambahan sampai 10.000 ini insya Allah mudah-mudahan bisa terpenuhi. Kita pun kemarin mengundang teman-teman yang ingin berkontribusi juga ikut dalam pengadaan dari paket itu, kami persilakan. Mudah-mudahan juga ada ayat-ayat yang dibacakan, hafalan-hafalan mereka mengalir juga pahalanya untuk teman-teman sekalian. Dan nanti insya Allah dalam pembahasan yang akan datang kita akan coba juga selain menyampaikan ta'lim untuk bisa berkomunikasi sehingga bisa mendapatkan gambaran-gambaran kalau ada kesulitan-kesulitan dalam menghafal Al-Quran dan atau memurajaahnya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, esok insya Allah kita akan ada live untuk satu ta'lim yang terbuka sekaligus launching ya, tentang segala penyakit ada obatnya. Nah, itu tema besarnya ya. Besok kita ada ta'lim Zoom tapi terbuka sifatnya, insya Allah besok malam di Jumat malam Sabtu ya, besok Jumat malam Sabtu sekaligus launching herbal pH7 ya, yang sering banyak ditanyakan dan setiap hari juga sampai sekarang sudah ratusan yang meminta kepada kami. Kita sudah buatkan alhamdulillah teman-teman sekalian dalam satu bentuk khusus, bahkan nanti ada bimbingan dan sebagainya, dan kita juga bagikan gratis dan besok kita sampaikan supaya diketahui oleh teman-teman sekalian. Sekaligus juga mohon maaf tuh, jadi nanti saya juga kasih tahu teman-teman spesifik yang sekarang banyak jualan ya herbal-herbal pakai video saya tuh, padahal udah sering saya ingatkan pakai video, pakai gambar dan sebagainya tuh nggak berkah sama sekali tuh ya, yang jualan-jualan herbal dan dipasarkan di kalangan teman-teman itu urusan masing-masing kalau jualan, tapi ketika Anda membawa narasi dari saya, dari video, dari gambar dan sebagainya, nah itu persoalan serius tuh kan. Saya hanya ingatkan jangan sampai ada hal yang tidak berkah mengalir dalam kehidupan dibawa ke keluarga, dikonsumsi jadi sesuatu yang buruk kemudian hari ya. Tapi insya Allah nanti besok saya umumkan ya, lebih baik nanti kita berikan jalan, apakah nanti berkumpul diberikan arahan-arahan dan sebagainya sehingga bisa lebih maslahat ya. Saya sepanjang bisa diarahkan pada orientasi akhirat yang maksimal, saya akan maksimalkan itu, dan boleh jadi mudah-mudahan kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada benar itu dari Allah dan Rasulnya silahkan diikuti. Kalau salah itu mutlak dari diri saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki kita semua. Saya mengajak kepada seluruhnya untuk nantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjauhi segala hal yang tidak Allah sukai. Dan untuk suasana kebangsaan kita, saya pun mengajak semuanya untuk kembali memperbaiki diri, kemudian memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan menghindari segala hal yang menghadirkan hal-hal yang tidak kita sukai atau merusak tatanan kebangsaan kita untuk seluruhnya. Semoga Allah menjaga kita semua, memuliakan kita semua, mengembalikan kita pada suasana kebaikan yang sangat kita dambakan, dan dengan itu mudah-mudahan damai kita dan nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa program STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, hingga detik ini semakin meningkat peminatnya hingga mencapai lebih daripada 7.000 orang. Dan dari hari ke hari, bahkan hingga detik ini, semakin banyak saudara-saudari kita, baik warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang mengajukan permohonan untuk menjadi bagian dari keluarga besar STUAH. Dengan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa peluang itu masih terbuka lebar, dan kini kami masih dalam program untuk pemenuhan kuota sebanyak 10.000 orang hingga akhir tahun ini, dan berusaha menyediakan fasilitas pendukung dari belajar agar bisa dibagikan secara gratis bagi para peserta yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar STUAH. Teman-teman yang ingin juga berkontribusi untuk dapat memudahkan fasilitas dari pelajaran ahli Al-Quran ini, Anda bisa bergabung untuk masuk ke rekening berikut ini, yang dengan itu insya Allah kami akan alokasikan untuk pemenuhan fasilitas dimaksud, sehingga bisa dibagikan secara gratis bagi para ahli Al-Quran. Semoga dengan itu mereka bisa menghafal Al-Quran, setiap hurufnya mendapatkan pahala, dan bagi Anda pun mengalir bagian yang sama. Terima kasih, semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.